Selamat malam dan selamat datang di Cisco Talk Webinar. Webinar malam ini mengusung tema Creating Opportunity for Newcomers. Nah, sebelum webinar ini dimulai, saya akan membacakan webinar rules terlebih dahulu. Nah, untuk webinar rules yang pertama, webinar ini akan dimulai pada pukul 7 malam. Untuk webinar rules yang kedua, peserta diwajibkan untuk berada pada mode mute dan mematikan kamera. Yang ketiga, hanya host dan co-host yang berwenang untuk mem-mute dan meng-unmute peserta. Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengklik active speaker and thumbnail video view yang berada di kanan atas. Yang kelima, pada sesi Q&A nanti, peserta akan menuliskan pertanyaan melalui fitur chat. Dan yang keenam, di akhir webinar ini tentunya akan diadakan giveaway dan pengumuman pemenang. Untuk selanjutnya, webinar malam ini akan dibawakan oleh speaker dan moderator yang tentunya sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Speaker pada webinar malam ini yang pertama yaitu kita ada Mas Arya Dega. Beliau ini adalah brand ambassador dari Jobeing. Dan untuk speaker kita yang kedua, kita juga ada Mbak Alamanda Shantika. Beliau ini adalah founder and president director dari Binar Academy. Yang ketiga, tentunya kita ada Mas David Hermawan. Beliau ini adalah Country Digital Acceleration dari Cisco Indonesia. Dan sebagai moderator webinar malam ini, tentunya kita ada Mas Aryo Pratomo. Beliau ini adalah content creator and entrepreneur. Nah, selanjutnya, rundown webinar malam ini akan dimulai pada pukul 7 dan selesai pada pukul 9 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Oke, selanjutnya acara ini saya serahkan kepada moderator. Silakan Mas Aryo. Halo semua, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Kita di rumah aja nonton webinar malam ini dari Cisco Talks. Selamat datang di acara Cisco Talks webinar dengan tema Creating Opportunity for Newcomers. Webinar ini dipersembahkan oleh Cisco Indonesia tentunya. Hai, nama saya Aryo Pratomo atau di social media mungkin dikenal dengan handle @shegario. Saya content creator, entrepreneur, dan juga investor. Tapi bukan tentang saya hari ini. Mari kita ngobrol. Kita akan kedatangan tiga narasumber yang luar biasa banget. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak malam ini. Semoga kabarnya baik. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau menyapa dulu teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan, jangan lupa, walaupun kita virtual ya, walaupun kita tidak ketemu tatap muka langsung, tapi kita bisa berkomunikasi. Lebihnya live adalah bukan cuma recorded, adalah kalian bisa bertanya secara langsung. Dan pertanyaan yang beruntung akan dijawab langsung oleh moderator, oleh narasumbernya. Kalau saya yang jawab sih kurang ya rasanya ya. Teman-teman di sini, wah udah seratusan lebih yang sudah hadir. Kita mau ngobrol, tapi coba kita tes dulu chat roomnya. Aku pengen tes teman-teman bisa nggak sih say hi dulu ke kita dan coba mungkin cerita dari mana, menyapa dari daerahnya masing-masing. Apakah terbaca? Jangan lupa chatnya itu di set to everyone. Jadi jangan japri ke saya, nggak, nanti yang lain pada nggak tahu gimana yang mau tanya apa. Wah, ada yang udah ngobrol tuh. Selamat malam, saya Irin Amelia dari Surabaya. Malam semuanya, say hi. Siapa tahu kita bisa memperbesar network dengan ngobrol-ngobrol kayak gini malam ini. Oke? Gitu. Wah, udah banyak ya. Ada yang dari Serpong, Padang, Batam. Ya, oke. Kayaknya udah oke semuanya ya. Udah bisa, udah kedengeran suaranya juga. Nah, oke. Berarti suara saya jelas ya, itu indikator pertamanya. Kabarnya semoga baik-baik aja, masih sehat walau tidak ketemu langsung, tapi saya yakin semuanya masih menjaga kesehatan masing-masing, sehingga kita bisa produktif, bisa malam ini bisa lebih dapat intisarinya lah. Kalau nggak sehat kan susah semuanya ya. Oke, kondisi pandemi ini kita dituntut untuk cepet banget muter otak. Kita udah jalan ke bulan 8, 9 mungkin sekarang, pekerja yang dirumahkan banyak, bisnis yang tutup banyak, atau setidaknya berkurang deh kalau nggak sampai tutup. Kayaknya kalau mengeluh terus nggak akan menyelesaikan masalah ya. Kita kesempatan untuk bangun usaha sendiri sebenarnya masih banyak terbuka lebar. Banyak teman-teman, bulan ke-11 ada yang bilang, ya kalau mulainya hitungannya dari Cina mungkin kita bahkan sudah dari sejak Desember itu dimulainya ya. Oke, kita kita gini lah, kita
mengeluh tuh bukan pilihan. Jadi kita sama-sama belajar. Ingat aku teman ada yang pernah bilang ke saya bahwa banyak orang kaya baru tercipta dalam keadaan krisis. Wah, kita udah berapa kali Indonesia seumur hidup saya mungkin ngalamin 3 krisis, tapi saya sendiri di 2 krisis sebelumnya itu masih agak muda. Jadi belum segitu terpengaruhnya dari sisi ekonomi. Nah, sekarang tuh baru banget kerasa. Nanti saya juga cerita mungkin bagi dari saya krisis ini pengaruhnya seperti apa. Gitu, oke? Semangat itulah ini semua yang dorong Cisco Indonesia untuk turut andil dalam memberikan kiat untuk bangun usaha kita semua. Nggak lupa, Cisco Indonesia juga ngasih informasi bagaimana cara untuk dapat bekerja dengan maksimal walaupun terhalang dengan jarak. Yep, kita semua udah sering banget kerja dari rumah, belajar dari rumah, tapi tetap harus beradaptasi bahkan harus lebih maksimal. Gimana caranya? Mungkin kita bahas dengan 3 narasumber malam ini. Hari ini kita kedatangan tiga narasumber yang luar biasa. Wah ya, udah asik banget teman. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung belajar dari praktisi bisnis dan juga dengar inspirasi dan pengalaman yang sudah sukses dan bertahan di masa pandemi ini. Aku kenalkan dulu 3 pembicara kita hari ini adalah Mas Arya Dega. Beliau adalah Indonesian Brand Ambassador of Joby Inc. and Synco Microphones. Wah, barang-barang kesukaan saya nih, gadget-gadget. Dan Ibu Alamanda Santika Santoso, Founder and President Director at Binar Academy. Dan yang terakhir adalah Bapak David Hermawan, Country Digital Acceleration of Cisco Indonesia. Keren-keren banget pasti. Ayo tungguin, kita gali apa isi otak mereka ya. Oke, aku pengen Mas Arya Dega mungkin bisa menyalakan mikrofon dan videonya untuk kita sedikit ngobrol karena kita melihat Pak David sudah menyalakan video dan mikrofonnya juga sudah siap. Hai Pak David, apa kabar? Nah, ini dia Malam Mas. Semuanya, kabar baik. Wah, sehat tampaknya Mas Arya Mas Dega. Arya. Mas Arya Dega juga sudah ya. Mas Arya, apa kabar? Masih di mute kayaknya. Mungkin masih oke, kita sementara tunggu. Kita tuh banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan malam ini. Oke, jangan lupa siapin notes, catatan. Jangan lupa untuk ini semua tuh mungkin kalau tidak bisa diterima sekali, mungkin kita harus mencatat, kita harus mengulang lagi nantinya ya layaknya kelas lah zaman dulu. Nanti juga ada sesi Q&A, question and answer. Jadi teman-teman boleh nanya, dapat kesempatan untuk nanya dengan raise hand dulu. Lalu juga chat to everyone-nya jangan lupa di saat chat to everyone bukan personal ke narasumber atau ke moderator tapi ke everyone biar semua juga bisa baca dan yang beruntung akan langsung dijawab oleh pembicara. Nah, Mas Arya Dega sudah nyala mikrofon dan videonya sudah bisa mendengar saya, Mas? Sudah. Bisa, asik. Sehat-sehat, Mas? Ini maaf kalau saya sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Asik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ini apa ya? Lagi sibuk menggantikan teman-teman yang biasanya kerja ketemu di kantor sekarang nggak kerja. Wow, semua serba work from home ya. Iya. Sekarang kita tadi sempat ngobrolin temanya hari ini kita akan ngobrolin tentang bisnis dan memulai usaha, gimana Cisco bisa berperan juga. Tapi kalau kita mulai usaha selalu kita mulainya pasti ada bagian yang berhubungan dengan marketing atau branding. Marketing dan branding. Dua kata yang kayaknya dengarnya sederhana. Banyak banget yang bisa dengan gamblang ngasih saran gini aja gitu aja. Tapi sebenarnya cukup tricky kalau kita jalaninnya ya. Kalau kita udah benar-benar nyebur terus kayaknya kok ada yang udah ngikutin kata orang tapi kok nggak dapet gitu. Jadi apalagi di era new normal ini persaingan makin ketat. Tiba-tiba kita punya ide bisnis mau bikin sesuatu, tiba-tiba kena pandemi. Atau setidaknya di kala pandemi ini kita punya ide untuk kayaknya aku punya banyak waktu di rumah, aku bisa suka masak, kita masak, kita jualan yuk. Tiba-tiba semua orang lakuin hal yang sama, produknya sama semuanya. Nah, gimana caranya kita mau mencoba belajar dari Mas Arya juga membedakan pentingnya membuat yang namanya USP atau Unique Selling Proposition.
yang tepat dengan produk yang kita ingin jual dan juga dengan target market yang kita tuju. Nah, kita kira-kira mau bahas itu, Mas Arya. Gimana? Sudah siap ya? Sudah siap ya? Nih, kita ngobrol dulu. Mas Arya Dega ini adalah Indonesian Brand Ambassador of Joby Inc. and Synco Microphones. Aku ingat Joby itu pertama kali itu dari video vlog-vlognya Casey Neistat. Bener nggak? Iya, betul. Dia yang mempopulerkan soalnya. Jadi semua pada pakai itu. Iya, Joby itu adalah sebuah gorilla pod istilahnya. Jadi kayak semacam tripod atau yang kecil, ukurannya beda-beda, bisa dibawa pakai tangan dan bisa fleksibel bagusnya dan kuat sekali, kokoh sekali. Sampai banyak mungkin palsunya ya. Ceritanya gimana sih Mas? Kok bisa jadi brand ambassador? Ceritanya sebetulnya ini hanya masalah ini ya. Jadi mencari peluang dalam mencari peluang, entah ini dalam bisnis berkelompok ataupun bisnis individu, kita tetap harus bisa mencari peluang. Kalau dalam bisnis, kalau untuk saya sendiri, saya pribadi itu sebetulnya lebih ke arah bertarung dengan diri sendiri. Jadi segala ada peluang apa, kalau tidak ada peluang pun saya harus mencari terus. Nah, itu kebetulan banyak itu merek-merek yang saya incer gitu ya. Kan saya awalnya memang bukan brand ambassador apa-apa, bahkan bukan siapa-siapa gitu. Nah, pada akhirnya saya coba lihat dan ada beberapa brand yang ingin saya coba. Kenapa? Karena brand itu banyak pesaingnya. Nah, itu. Dan brand itu beberapa kali muncul iklan sponsor gitu. Kalau di Instagram atau wah ini kok brand ini ada iklannya ya. Terus ada pesaingnya juga dengan bentuk yang hampir mirip tapi beda merek. Nah, hal-hal seperti itu yang saya catat, saya coba melamar ke mereka. Jadi melamar, jadi kayak ngelamar kerjaan gitu sama, tapi pakai bahasa Inggris. Karena kan kayak contohnya Joby itu kan di Amerika, itu produk Amerika asli. Ya, saya coba ngelamar lewat DM. Ngelamarnya lewat DM bukan lewat email. Jadi lewat DM saya ketik, terus setelah itu saya nunggu agak lama gitu, terus baru mereka reply, mereka balas, mereka coba kirim ke email, mereka kasih alamat email, saya kirim email segala macam, udah selesai. Tidak ada tanggapan pada saat itu. Nah, sama sekali tidak ada tanggapan dan email tidak ada balasan. Tapi kita sebagai petarung bisnis, istilahnya pejuang bisnis, nggak bisa dong nyerah gitu aja. Oke, saya modal sendiri, saya coba, saya beli Joby sendiri. Mahal, mahal Joby itu. Dulu, kira-kira tahun 2017-an itu. Saya coba beli sendiri, harganya 600 ribuan. Beli, saya pakai, saya foto-foto, saya posting, saya foto-foto, saya posting. Mancing gitu, biar mereka tahu kan. Posting, mereka posting tag mereka. Nah, terus sesekali saya posting produk yang serupa, brand lain posting tag dua-duanya. Gitu, tag dua-duanya. Nah, dari situ akhirnya Joby langsung ada tanggapan. Terus kita mau kirim ya satu tipe apa gitu, saya lupa Mas. Ya, tipe yang 3K atau apa. Kita mau kirim Mas gitu. Bahasa Inggris. Kirim dan mereka kayaknya ngetes, coba ya udah saya dapat, dikirim pakai FedEx. Wah, Mas Arya, Mas Arya sepertinya menghilang sementara. Tidak apa, mungkin pasti lagi berusaha mengkoneksikan kembali, tapi seru banget ya kalau misalnya kita ngobrolin Joby waktu itu kan cukup terkenalnya dari vlognya Casey Neistat, dan saya menarik banget untuk bahwa Joby itu hadir dalam beberapa device, tapi saya saat itu tuh belum begitu kenal kompetitornya dan tapi kayaknya sudah menjajai market banget. Unique selling propositionnya menarik banget karena pengen itu sudah kembali lagi. Saat itu Joby tuh pengen mendapatkan market yang pengen bawa tripod buat smartphone atau buat kamera kecil, tapi nggak pengen yang gede-gede dan bisa fleksibel nempel di pohon, di tiang segala macam. Itu menarik sekali. Oke, Mas Arya sudah masih bisa dengar?
Udah bisa dengar? Ya, tadi kenapa ya kok tiba-tiba? Maaf ya. Kayaknya HP saya deh ini. Maaf. Nggak apa. Jadi waktu itu akhirnya Joby mau kirim barangnya, pas lagi kirim gimana Pak? Nah, setelah mereka kirim ya udah saya dengan semangatnya saya bantu promosi. Karena itu memang timbal baliknya ya, mereka nggak ngasih duit, memang hanya ngasih produk. Saya promosi dan ya alhamdulillah akhirnya di Indonesia lumayan sih penjualannya, sampai hingga ada authorized, Joby membuat authorized dealer importirnya untuk Joby Indonesia ada. Dan sejak saat itu hubungan saya langsung yang sama Indonesia aja, gak usah sampai ke Amerika lagi gitu. Karena kalau kiriman dari Amerika tuh kena pajak kan. Kalau ke Pasti. Indonesia enak udah gitu langsung. Nah, Tapi menurut Mas Arya, kalau kita ngomongin USP, unique selling proposition dari saya tanya dulu dari Mas Arya sendiri yang bisa ditawarkan, misalnya kita ngomong dulu ke Joby. Saat itu menurut Mas itu apa USP Mas sendiri? Unique selling proposition itu kan artinya metode marketing, ini kasarnya ya, metode marketing yang menggunakan cara membandingkan sebuah produk yang mau dijual ini dibandingkan dengan produk brand lain. Cara seperti itu unique selling, USP itu. Nah, itu cara yang saya gunakan untuk membranding. Jadi saya personal branding itu. Saya personal branding, saya bandingkan juga dengan kompetitor lain, dan saya harus memiliki sebuah keunggulan yang artinya dalam semua brand, dalam semua produk pun harus seperti itu. Kalau berani membandingkan, jangan pernah berhenti. Kalau berani membandingkan produk kita dengan orang lain, terus suatu saat kita berhenti, jadi bumerang nanti, sayang sekali. Karena gini ya, kalau kita sudah memulai sebuah persaingan, maka persaingan itu tidak akan berhenti, karena kita akan menerima persaingan balas dari yang lain. Misalkan saya punya merek tas kecil gini, saya punya merek tas kecil, kemudian ada tas kecil lain, saya bandingin dengan tujuan mengunggulkan buatan saya. Kemungkinan juga suatu saat si tas yang saya bandingkan ini mereka nggak laku karena kalah sama saya dan mereka habis. Tapi ini pun saya akan mengalami hal yang serupa dari brand yang berikutnya, datang lagi yang lain. Itu kemungkinan pertama seperti itu. Atau kemungkinan kedua, setelah saya memasuki dunia marketing membandingkan, maka akan muncul lagi perlawanan. Dan ini kalau yang sudah masuk ke istilah USP itu tadi, maka menjadi sebuah pemicu. Yang pertama yang pasti menjadi sebuah pemicu untuk jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti menemukan sesuatu yang baru, jangan berhenti memasarkan hingga sampai situ. Kita berhenti aja sebentar, sejenak, habis sudah. Nah, ini juga yang saya pelajari dari kebiasaan ya. Saya juga kan kebetulan juga ini suaranya masih masuk ya? Sepi sekali. Ya, saya sengaja mute soalnya ada suara lain masuk. Saya dengar. Lanjut Pas. Kirain mati lagi HP-nya. Iya. Ya, jadi mana tadi ya? Membandingkan kalau kita berhenti. Oh iya. Oke. Jadi, saya kan juga di sisi lain saya juga mengajarkan kepada mahasiswa saya juga ngajar di kampus. Tapi kebetulan yang ada berbagai bidang ilmu, ada satu bidang ilmu yang saya pegang itu yang sering saya gabungkan dengan alam bisnis, yaitu saya ngajar ilmu sosial budaya dasar. Nah, di situ saya mempelajari sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu akan membuat cara orang melakukan USP, unique selling proposition, itu berbeda-beda ternyata. Contohnya, saya pernah ngobrol sama salah satu developer software untuk drone pemetaan yang terbesar di dunia. Saya coba ngobrol, ajak live Instagram. Tapi ketika saya tawarkan ke mereka, Pak, saya ini terima kasih banget karena saya ini kan bukan siapa-siapa, tapi Bapak mau live Instagram dengan saya. Nanti saya bantu promosi ya. Nanti saya akan bandingkan
produk Anda dengan produk yang serupa dari brand lain, supaya orang memilih produk Anda. Mereka nggak mau. Maaf, cara berjualan kami tidak seperti itu. Itu artinya di unsur budaya itu pun memegang peranan yang penting karena mereka memiliki sebuah confidence di situ. Mereka tidak perlu, bahkan mereka bukan tidak perlu, mereka tidak mau. Karena mereka sekalinya, yaitu yang tadi saya katakan, kalau sekalinya mereka membuka kompetisi, maka seterusnya mereka harus berkompetisi. Kompetisi itu bisa, itu menurut mereka ya, kompetisi itu bisa mereduce innovation. Jadi untuk mengimbangkannya ini agak sulit. Karena sibuk dengan kompetisi, maka inovasinya menurun. Mereka ingin inovasinya yang tinggi, kompetisinya biar aja deh gitu. Kompetisi ada produk yang lain yang lebih canggih dari kita nggak mau tahu. Yang penting kita terus berinovasi, merawat customer. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu semua pilihan dan tergantung komitmen dari awal. Apalagi di masa pandemik seperti ini ya, benar-benar kita harus hati-hati memfilter kalau menerima masukan mengenai tips-tips pemasaran, tips-tips USP itu tadi, tips-tips apalagi ya, kiat-kiat apa segala macam. Hati-hati bukan berarti ditolak, jangan yang ini, yang itu aja, bukan. Tapi sesuaikan dengan brand kita, sesuaikan dengan pasar kondisi kebudayaan yang ada di sekitar kita. Kalau saya menerapkan cara yang dilakukan oleh orang Prancis itu tadi, itu kan Pixworthy itu dari Prancis, dari Swiss. Saya terapkan di perusahaan saya, di brand saya, di Indonesia, mati. Ditelan sama yang lain, udah yang lain wah siap ngadu, ayo diadu produknya. Nah, itu kan alamnya di Indonesia kan itu. Ayo diadu produknya, diadu mana yang lebih baik. Harga, wah perang harga segala macam. Nah, sehingga memang itu tadi komitmen dari awal pada saat kita mau mulai lagi di masa pandemik ini, memulai produk kita, brand kita untuk ditingkatkan kembali. Itu komitmen dari awal, benar-benar hati-hati, lakukan penelitian, lakukan uji coba, lakukan trial and error, setelah itu benar-benar matang eksekusi. Ya. Itu yang saya perhatikan. Itu Mas. Menarik ya, kalau karena unique selling proposition itu juga terbuat dengan lahir dari adanya kompetisi. Karena misalnya kita kayak melihat apapun yang ada di sekitar kita harus melihat dari kompetitor kita uniknya apa. Jadi kalau dari awal itu nggak ada kompetisi, kita ya nggak kepikiran untuk bikin USP. Tapi juga di sisi lain dibilang bahwa sekarang bukan zamannya lagi berkompetisi seperti yang Mas Arya bilang tadi. Sekarang zamannya kolaborasi karena kompetisi juga akan menghentikan inovasi. Ini bagiku mungkin aku masih belajar ya, masih dilema ada di tengah-tengah itu. Kompetisi adalah sesuatu yang baik untuk seperti bikin kita terpacu untuk lebih baik atau kita lebih laku lah dagangannya dari toko sebelah. Tapi on the other side kalau kita berkompetisi dengan cara yang salah atau misalnya main di red ocean segala macam tanpa menciptakan USP, itu juga buah si malakama lah, berantakan sendiri gitu. Mungkin aku mau ngajak Pak David juga di sini ngobrol. Pak David kalau bisa di unmute mic-nya sebagai perwakilan dari Cisco, sebagai Country Digital Acceleration dari Cisco. Cisco adalah suatu multinational company yang pasti sudah ada yang namanya kompetisi segala macam juga. Tapi kalau kita memberikan tips atau sekitar advice buat para yang mau memulai bisnisnya masing-masing atau mau memulai personal brandingnya ini, USP sendiri itu penting atau nggak penting dan bagaimana cara kita menciptakannya? Ya, oke. Selamat malam semuanya. Bisa kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran Pak? Iya, jadi menarik tadi diskusinya dari Mas Arya, Mas Aryo mengenai USP ya. Itu adalah sesuatu yang gimana kita membandingkan dan untuk berinovasi. Mungkin kalau dari Cisco, kebetulan Cisco memang asalnya dari B2B ya kita sebutannya. Jadi kalau teman-teman memulai bisnis sendiri kan ada nanti pilih segmennya apakah mau B2B atau mau B2C ya. B2B itu business to business, B2C business to consumer.
Dan bisnis to consumer memang biasa lebih istilahnya lebih langsung diadu gitu ya. Kalau B2B memang biasanya kita ada mekanisme tersendiri. Jadi bagaimana kita melihat kompetisi, bagaimana kita memastikan kita terus berinovasi. Mungkin kalau dari saya poinnya adalah kita perlu menggali lebih dalam apapun itu, misalnya dari segi teknologinya, dari segi pondasinya, karena kadang-kadang barang yang spek yang tertulis belum tentu begitu diterapkan di lapangan benar terjadi. Nah, teman-teman nih kayak Mas Arya nih kan sering tuh ya review drone ya, atau misalnya saya ambil contoh review drone, sama-sama 500 meter masih connect remote controlnya. Nah, nanti itu peranan Mas Arya itu dites beneran nggak nih? Yang satu 500 meter, yang satu 400 meter udah ngilang, udah goyang-goyang. Nah, jadi teman-teman itu kita perlu selangkah lebih dalam tuh mengetahui. Nah, ini Mas Aryo juga kemarin sempat ngobrol interference ya. Jadi mesti tahu ini kenapa yang satu 500 meter sudah keok, yang satu 400 meter udah ngilang kayak layang-layang putus. Nah, tapi di speknya semuanya 500. Nah, jadi teman-teman juga mesti melihat lebih dalam. Jadi kalau istilahnya don't judge the book by its cover ya. Nah, betul. Kembali juga Cisco, kita juga menghadapi kompetisi, itu udah pasti, dan kita juga terus berusaha untuk mendengarkan ya dari market itu seperti apa, dan kita di berbagai industri kita masuk, mulai dari kesehatan sampai ke smart city, sampai ke banking, dan semua tiap industri punya requirement sendiri-sendiri. Jadi kita berusaha untuk mendengarkan lebih banyak, dan kita lihat bagaimana produk kita itu bisa make sure benar-benar mendeliver apa yang kita janjikan. Jadi jangan PHP. Nah, itu juga reputasi ya, reputasi itu. Jadi kalau misalnya Cisco bilang produknya, misalnya tadi contohnya Cisco kebetulan nggak bikin brand ya, cuman saya ambil nggak bikin drone. Saya ambil contohnya misalnya drone-nya bilangnya 500, ternyata dites sama Mas Arya 300 meter udah keok. Nah, itu brand-nya langsung jatuh, reputasi jatuh. Jadi itu key-nya adalah key message saya mungkin dig deeper, jadi menggali lebih dalam. Kedua ya reputasi, itu juga penting. Oke, menggali lebih dalam, mendengarkan market juga, dan dicocokkan dengan mengetahui diri sendiri atau produk sendiri juga kali ya, mana yang bagian mencocoknya seperti kata Mas Arya tadi. Oke. Nih kita yang jelas saya dan Mas Arya ada sedikit kesamaan. Kita sama-sama penggemar penggiat teknologi. Kita sama-sama tukar review teknologi. Sama-sama punya konten yang berisi dengan gadget-gadget ya yang berusaha yang terbaru, berusaha membandingkan A dengan B. Seru-seru banget. Teknologi ini memang perkembangannya tuh nggak ada habisnya. Kalau saya ngobrolin tentang teknologi, tech reviewer di luar sana di Indonesia pun bahkan itu sudah banyak banget, dan makin lama juga makin banyak. Jadi saya juga berusaha memberikan perbedaan saya seperti apa sih, itu juga selalu berpikir gitu. Nah, Mas Arya sendiri peran teknologi untuk membantu bisnis sudah jelas ya. Pertama, produknya yang di review, yang dijadikan konten adalah teknologi. Kedua, mendekatkan diri dengan Joby saat itu juga melalui teknologi lewat DM. Sekarang zamannya apply pekerjaan ya, itu kan semuanya kan harus kayak udah siap portfolio online-nya, udah harus beres. Calon penerima kerja atau calon yang mempekerjakan juga pasti akan ngeliat tuh semuanya. Oh, dia di sosial media ngapain? Oh, dia LinkedIn-nya seperti apa? Dia Instagram-nya seperti apa? Itu semua akan terlihat semuanya, dan itu adalah salah satu peran teknologi. Mas Arya sendiri ada yang mau ditambahkan nggak kalau misalnya peran teknologi itu apalagi sih dalam membentuk USP ini dan dalam membuat branding dan marketing kita? Nah, kalau peran teknologi itu sebetulnya harus juga diimbangi dari knowledge teknologi atau pengetahuan teknologi dari user. Nah, itu. Nah, memang sulit. Jadi misalkan ya seperti kalau ngomongin drone, nggak usah drone lah, ngomongin smartphone pun gitu ya. Secara produk, promosi produk itu bagus. Ini kameranya bisa gini, bisa anti-shake misalnya kamera di HP-nya, di smartphone-nya. Tapi begitu dibeli oleh seseorang,
kemudian dia pakai dan dia kecewa, tidak sesuai harapan, itu belum tentu salah dari brandnya, belum tentu salah dari produknya, bisa juga dari pengetahuan dia mengenai teknologi yang kurang. Terutama saya banyak lihatnya di drone, karena dunia saya kan di drone. Itu banyak sekali orang-orang yang beli drone berharap bisa terbangnya jauh, gitu yang katanya Pak David tadi. Wah, kok deket banget, udah putus sinyalnya. Ya karena mereka tidak tahu itu yang namanya sinyal radiofrekuensi, itu ada interferensi. Kalau interferensi itu nanti hubungannya dengan frekuensi, harus pindah-pindah frekuensi supaya nggak kena interferensi. Nah, hal-hal seperti itu termasuk untuk pengetahuan teknologi bagi pembeli. Ya. Mungkin sebelum ada benernya ada beberapa brand ya kayak Samsung atau apa itu HP itu, kalau mau meluncurkan sesuatu, mereka mengundang orang, diberi knowledge teknologinya dulu dalam acara peluncuran produk. Itu bagus banget menurut saya. Sehingga orang nggak banyak komplain lagi untuk makainya. Itu sih Mas Aryo. Betul, peran teknologi itu juga bisa. Saya juga punya mungkin pengalaman sedikit. Jadi kalau misalnya di saat pandemi ini kita ngobrolin tiba-tiba bisnis F&B pun yang melalui ojek online itu biasanya justru meningkat di awal. Jadi kayak misalnya saya tahu restoran yang baru buka terus belum sempat masuk ke ojek online terus ke hit pandemi, dia nggak bisa cope karena dia nggak ada sistem delivery sendiri. Sedangkan teman-teman lain yang punya coffee shop atau punya restoran yang ada delivery sistemnya itu langsung masih bisa melayani customer dengan kirim ke rumah aja. Belum lagi mereka yang lebih cepat beradaptasi, berpivot dengan produknya seperti membuat frozen food, atau enggak kopi susu literan misalnya. Itu lebih cepat lagi berinovasi. Akibatnya memang ini kita ngomongin banyak banget perusahaan di luar sana yang raksasa yang juga justru misalnya streaming services, video call, video meeting platform seperti ini itu naik banget di saat pandemi ini karena penggunaannya naik. Tapi kalau kita ngomong UMKM kecil, itu juga bisa expand juga gara-gara dia udah siap teknologi. Sesederhana itu sudah connect dengan ojek online, sudah siap bikin frozen food dengan teknologi juga. Itu bisa tetap bertahan di keadaan pandemi ini. Betul, Bapak-bapak. Betul. Oke. Nah, jadi Mas Arya, thank you. Itu membantu banget tadi untuk tidak untuk tetap kalau bersaing dengan diri sendiri, over competing itu adalah bisa menghentikan inovasi, itu berguna banget. Aku suka banget dengan kalimat-kalimat itu. Aku mau ngobrol sama Pak David. Pak David mungkin ada sesuatu yang ingin di-share dari Cisco-nya, boleh? Boleh, mungkin saya share sedikit nih berkenan tadi poin-poinnya Mas Arya ya. Bisa lihat ya screen saya? Bisa. Oke, saya bikin full screen. Jadi kita bicara bagaimana generasi kita ini udah ditandai dengan satu ya pandemi ini. Setelah itu adalah generasi setelah pandemi. Jadi next generation kita sebutnya soal next generation dan kita akan masuk ke next generation ya. Nah tadi itu menarik. Ini teman-teman pasti udah ini, tapi kita coba align di global itu seperti apa. Bahwa semua itu sekarang sedang melihat bahwa bekerja dari mana saja, kapan saja itu akan menjadi tren, dan juga 2020 memang banyak yang ngerem investasi. Tapi mereka melihat 2021 harapannya semua akan kembali normal. Dan tadi ini kita bicara e-commerce berkembang sangat tinggi, cloud services, video conferencing juga. Nah, ini ada poin yang menarik nih, tadi yang mengenai e-commerce ya. Jadi poinnya Mas Arya, yang beli juga mesti ngerti barang gitu. Jadi jangan sampai yang beli nggak ngerti barang terus komplain. Nah, ini tren yang dibawa dengan e-commerce ya. Jadi istilahnya kalau kita Cisco kebetulan karena kita dari B2B ya. Dan sekarang kita juga ada B2C, business to consumer. Jadi kalau B2B itu biasanya memang sebelum membeli kita udah training berapa kali, demo berapa kali, baru si calon customer itu ngerti barangnya baru beli. Jadi siklusnya seperti itu. Tapi kalau e-commerce beda. Beli dulu baru dicoba, ternyata nggak jalan, komplain. Nah itu satu tren yang kita mesti
mau nggak mau akan selalu ada, tapi mungkin saya nggak run through semua slide-nya, tapi kita mau coba belajar dari berbagai macam industri bahwa sekarang teknologi Cisco kita mau mengenable orang bisa bekerja dari mana saja, bisa berkolaborasi dari device apapun, bisa di-manage dari manapun dengan secure, baik itu data center mau di Indonesia mau di luar negeri, public cloud, mereknya apapun, ABC, kita bisa kasih lihat ini cost-nya seperti apa, hybrid cloud, VDI. Tapi sekali lagi, ini adalah teknologi yang cukup kompleks dan cukup karena Cisco sebagai salah satu perintis internet, jadi kita memang benar-benar core teknologinya di sana. Tapi apa yang kita lakukan nih? Nah, kita mendengar dari para dokter. Kalau di kesehatan tuh butuhnya seperti apa sih? Telemedicine, video consult dari antara dokter, bagaimana itu juga kita pengen tahu bagaimana mereka menggunakan teknologi. Kemudian dari ini Ikatan Ahli Perencana, teman-teman arsitek, teman-teman perencana kota, tata ruang wilayah, kita pengen tahu ke depan ini next generation kalau bikin kota yang baru tuh mereka maunya seperti apa dan bagaimana teknologi bisa membantu. Nah ini kebetulan di Country Digital Acceleration di tim saya, kita udah banyak engage ke beberapa customer juga. Nah ini tadi bicara tes ya, ini langsung aja alatnya kita kasih ke dokter, dok silakan pakai. Kita tunggu feedbacknya. Jadi kita udah nggak banyak presentasi, langsung aja kita datangin alatnya, dokter silakan pakai, ini teman-teman dokter muda di zona merah yang pakai APD full, dipandu oleh teman-teman dokter yang spesialis, yang sudah lanjut, udah senior, dari ruang zona hijau. Nah ini kita dapat banyak feedback, oh ini kita perlu alat yang simpel, yang sekali pencet tombol nyala. Bayangkan teman-teman ini pakai sarung tangan ya, tebel ya, kalau dipencet layarnya nggak respon, nah itu gawat. Sama-sama touchscreen tapi ternyata dipencet layarnya nggak respon. Itu tadi yang kita bicara produk itu benar-benar live up to its promise. Nah ini juga kita ambil input dari banyak, dari medical, dari sampai ke pemerintahan daerah, sampai ke Kementerian Perindustrian, Menristek. Kita pengen tahu teknologi seperti apa sih yang mereka butuhkan. Nah ini tadi balik lagi. At the end of the day, kita lihat e-commerce itu trennya akan terus ke sana dan makin banyak istilahnya pembeli atau user mesti ngerti barangnya. Nah ini Cisco Networking Academy di Indonesia udah lama, kita udah mentraining hampir 250.000 student. Tujuannya apa? Supaya mereka mengerti teknologinya. Jadi apalagi sekarang ya kita juga mulai masuk ke B2C. Jadi waktu dia beli produk A, router switch atau security ataupun video endpoint, deskripsi di sana dia mesti mengerti. Kalau sekarang penjual di online shop mereka udah nggak mau peduli. Dia copy feature dari vendornya, ditempel, di bawah ditulis membeli berarti setuju. Membeli berarti setuju, nggak mengerti. Nah itu teman-teman jangan sampai kejebak. Jadi teman-teman mesti belajar dulu nih kalau bicara teknologi yang tepat guna dan yang baik, security-nya seperti apa. Itu mungkin yang kita istilahnya sharing ya buat teman-teman di Indonesia, teknologi di luar seperti apa, teman-teman di Indonesia mesti mengerti supaya nggak kecele nanti. Jadi kita siap untuk kompetisi. Gitu. Iya, mungkin jadi itu aja dari saya. Iya, jadi perubahan selama pandemi ini saya juga mengikuti segala macam acara. Tadi kan Mas Arya bilang bahwa Samsung contohnya atau smartphone lain itu biasanya ada grand launchingnya secara offline. Kita datang, kita cobain device-nya, terus kita bikin video, kita review segala macam. Tapi sejak berubah pandemi ini, semua launching berubah menjadi online. Semua ada di sini. Semua beradaptasi, bahkan cara presentasinya dari yang kaget di awal sampai makin bagus. Tadi ternyata bagus banget Cisco itu membantu berkolaborasi bahkan dengan petugas tenaga kesehatan, lalu juga dengan public services. Saya juga belajar tentang, tadi kan ngobrol dokter antara nakes ngobrol melalui video ya, saya juga belajar tentang 5G. Kedepannya harapannya itu juga bahwa dengan koneksi yang semakin cepat, latency semakin rendah, surgery atau operasi itu bisa dilakukan jarak jauh dengan mungkin sistem yang seperti apa saya nggak tahu persisnya, cuman itu memungkinkan gitu. Jadi kalau saat ini kehadiran video conferencing itu udah kayak ngebantu banget, memulai dari
dari nakes, dari kita yang bekerja, kita yang berbisnis, sampai anak-anak saya yang sekolah. Itu juga kerasa banget. Kita kan ngomongin anak-anak kan nggak bisa segitunya dibilangin, apalagi yang makin kecil, untuk jaga jarak, pakai masker, dan penyakit tuh banyak tertular justru di sekolah anak, biasanya flu-flu biasa itu loh. Nah ini sekolah online ini loh yang kita harus bersyukur adanya ini semua. Kita setengah-setengah siap nggak siap, tapi ya harus dijalanin gitu. Teman-teman yang lagi nonton nih, banyak banget orang, tapi saya menunggu pertanyaan masih. Jangan lupa chat to everyone. Jangan dijapri, tadi kalau nggak salah ada yang japri ke saya. Jangan, tolong taruhnya di itu ya, di kolom chat. Bikin to everyone, jadi tanya langsung ke Mas Arya dan atau ke Pak David juga tentang USP, tentang gimana Cisco juga membantu kita semua. Silakan. Oh, ini ada yang pertanyaan nih untuk Mas Dega. Oh, begitu dipancing baru keluar nih. Dalam proses berinovasi dan akhirnya menemukan unique selling point, bagaimana cara memvalidasi ide atau peluang bisnis yang tepat di masa pandemi seperti ini? Dikarenakan sulit untuk bertemu secara langsung dengan konsumen untuk melakukan eksplorasi masalah yang dihadapi konsumen. Terima kasih. Pertanyaannya adalah validasi. Bagaimana caranya? Validasi. Validasi. Boleh diulang lagi. Ya. Jadi misalnya dia sudah menemukan unique selling point-nya, terus cara validasinya gimana di pandemi ini? Karena kita kan nggak bisa ketemu, kita nggak bisa ada yang namanya focus group discussion, nggak bisa tuh ketemu. Kok fokus grupnya mungkin harus online, nggak tahu, itu mungkin dari saya. Dari Mas Arya gimana? Jadi gini, ya memang keterbatasan ya dalam masa pandemi ini, nggak bisa. Karena yang paling enak itu kalau kita mau rembuk runding masalah brand, masalah USP itu memang ketemu langsung. Ya memang seperti itu ya, ketemu langsung bawa barang atau apa dengan ekspresi yang jelas gitu. Setuju apa nggak setuju kan nggak jelas kalau udah online gini. Nah, cuman untuk validasinya itu saya rasa yang penting itu tetap pada bagaimana itu tadi kita tentukan ini beneran nggak sih mau bersaing dengan cara USP. Kalau memang ya, batasannya nggak ada ya, batasannya itu analisanya dari tim Anda sendiri. Kalau dikonsultasikan ke saya pun saya harus kembali bertanya, kesolidan timnya bagaimana, pola pikirnya tim bagaimana, apakah memang setujunya 100% setuju atau tidak, sehingga sesuatu yang valid itu benar-benar valid atau masih absurd pada akhirnya. Jadi memang teamwork utama, teamwork. Jadi kalau Anda memiliki teamwork itu benar-benar harus satu suara. Jangan sampai sudah jalan, USP sudah jalan, membanding-bandingkan dengan produk lain udah jalan, tiba-tiba satu orang mutung, satu orang berhenti, satu orang bilang, aduh udahlah jangan kayak gitu, lah kan di awal kita udah setuju. Nah, jadi kembali lagi kepada atmosfer bisnis Anda gitu Mas. Mungkin Ya, atmosfer bisnis. Aku mikirinnya sekarang juga salah satu yang bisnisku beradaptasi adalah pengurangan penyesuaian gaji, pengurangan pegawai. Itu banyak banget terjadi di bisnis di luar sana ya, karena ketemu juga susah segala macam. Kalau dari Pak David mungkin ada masukan cara kita memvalidasi USP di kala pandemi ini? Ya, kalau saya baginya dua, satu B2B, satu B2C ya. Jadi tergantung teman-teman mau jualannya barang apa nih. Nah, kalau B2B itu kenapa kita ada forum dengan para dokter, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, bahkan terakhir itu Persatuan Okupansi Medis. Jadi dokter-dokter yang membantu teman-teman di perusahaan bagaimana kesehatan, keamanan pekerja itu dijamin. Nah, itu salah satu poinnya gini, misalnya rapid test nih. Misalnya teman-teman yang punya perusahaan yang jualan barangnya B2B, jadi jual ke perusahaan lain ya.
Nah, teman-teman tuh mesti sadar diri sendiri karena dari Perdoki, Perhimpunan Dokter Okupansi Medis, jadi keselamatan kerja, tenaga kerja, sudah di-outline bahwa rapid test itu perlu. Jadi kita juga lihat Cisco kan banyak partner ya, hampir 500 lebih partner yang terdaftar, yang nggak terdaftar ribuan. Itu kita lihat juga partner-partner ada yang proaktif. Jadi sebelum diminta, dia udah rapid test tuh semua teknisi-teknisinya. Jadi begitu di calling, bisa datang nggak demo produk? Datang dia terbang, udah nggak perlu nanya perlu rapid test atau nggak, karena semua udah di rapid test. Jadi bayangkan teman-teman dari perusahaan yang pengen beli gitu ya, ada 5 partner, semua ditanyain bisa datang nggak besok. Yang 4 jawab bisa, tapi rapid test dulu. Yang 1 ready, saya udah bawa surat rapid test. Nah itu beda kecepatan. Jadi itu B2B. Kalau B2C memang beda lagi model validasinya karena ini langsung ke consumer ya. B2C juga sekarang banyak yang seperti freemium ya, free tapi premium. Kalau pakai yang biasa free, tapi kalau mau premium bayar. Nah, itu freemium, juga salah satu cara-cara untuk validasi. Jadi ada dari sisi B2B, ada dari sisi B2C. Tergantung produknya. Ya, produk premium itu sering banget sekarang udah terpakai dan saya melihatnya online versus offline. Misalnya validasi dianggap lebih susah secara offline. Kadang-kadang online justru bisa mencakup market yang lebih luas ya. Kayak misalnya kita bisa menghadiri webinar dengan market yang lebih banyak atau kita bikinnya untuk validasi focus group discussion bisa dilakukan 100 orang dengan biaya yang lebih masuk akal daripada kita melakukan event terhadap 100 orang itu gitu. Memang harus disesuaikan mungkin yang mana yang cocok, validasi jenis apa yang cocok untuk dalam bentuk lebih banyak online ini dengan memanfaatkan teknologi. Oke. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita close session pertama. Ada yang bertanya dari Nyonya Faruk. Bagaimana tips dan trik berdagang online di masa pandemi ala Anda? Silahkan Bapak-Bapak, siapa yang mau duluan mungkin? Gantian Pak David. Ya, tips dan trik dagang online. Ini satu yang kita dapat share dari teman-teman partner ya. Bayangkan satu barang, teman-teman bisa lihat, bisa langsung praktek. Barang yang sama, saya ambil yang lagi ngetren sekarang, ikan cupang. Yang simple ya, itu pada jualan ada di Instagram, ada di mall, jualan di mall, ada di online marketplace biasa. Itu tergantung gimana teman-teman mendeskripsikan. Ikan cupang yang sama, harganya bisa 5.000. Ikan cupang yang sama, harganya bisa 500.000. Ada yang bilang, oh ini Candy, Galaxy, Nemo, apa gitu. Saya nggak ngikutin. Ini bibit dari mana, dan jangan ini ya, jangan nggak sesuai. Tapi semua yang sesuai, tapi dideskripsikan dengan baik. Jadi baik secara tulisan, ada lagi yang lebih niat di videoin gitu. Itu juga termasuk even Cisco kita juga belajar ya. Kalau ke B2C, bagaimana kita bikin itu se-effortless mungkin tadi di video di depan, simple mungkin. Jadi ketika mereka mau beli teknologi, kita udah kasih tahu dulu ini pakainya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dibandingkan dengan ini barangnya ini harga segini. Teman-teman kalau jadi online marketplace juga ada ikan cupang, no deskripsi, harga 50.000, pasti nggak ada yang beli. Karena nggak dikasih tahu ini barang apaan. Jadi perlu kita untuk mendeskripsikan sebenarnya kita jual apa sih, dan itu beda niat aja. Ada satu yang bikin video biasa, ada satu videonya diedit-edit, ditambahin blinking-blinking. Pasti istilahnya orang yang makin banyak kasih effort, harusnya dia menuainya lebih banyak ya. Benar. Gitu. Saya setuju sih. Silakan Mas Arya dulu mungkin. Oke, jadi gimana untuk jualan online gitu ya tadi intinya ya? Iya, tips dan trik berdagang online di masa pandemi. Tips dan trik berdagang online itu sebetulnya tidak beda jauh dengan berdagang tidak online. Betulnya loh ya sebetulnya. Jadi apa yang pernah kita lakukan secara offline, lakukanlah juga dengan cara online. Misal, biasanya dulu sering bikin flyer sebar-sebar di teman-teman. Nah, jualan online pun jangan berhenti hal seperti itu. Teman-teman lewat grup WhatsApp apa segala macam tetap promosikan. Kemudian
yang penting ya sebetulnya itu banyak ya cara-cara promosi yang biasanya kita lakukan secara offline kemudian dilakukan dengan online itu bisa banget. Dan yang penting itu biasanya saya sebagai pengguna, saya bukan pedagang online, saya pengguna, pembeli gitu ya, customer itu kadang suka kesel. Itu kalau gini, udah mau beli transaksi tiba-tiba sudah saya bayar, tiba-tiba saya di-chat sama penjualnya, maaf, barangnya kosong. Aduh. Jadi stok barang itu kalau bisa ya karena ini sudah masuk teknologi online, maka disiplinkan gitu ya, disiplinkan untuk cek stok. Ini stoknya masih ada apa, tinggal satu apa gimana gitu, jangan pokoknya kepasang dulu semua, kepasang gitu. Udah habis, maaf udah habis ya kan. Akhirnya apa? Efeknya orang akan beralih ke penjual yang lain. Sayang loh, sayang karena udah kita punya satu yang kita rawat, customer itu aduh rawat sebaik-baiknya. Lebih baik satu kita rawat daripada keluar masuk 10 orang tapi penuh komplain. Aduh nggak enak, bener nggak enak kayak gitu. Benar. Berarti returning customer, loyal customer tuh penting ya. Apalagi di saat-saat kayak gini, di saat semua berusaha kabur atau pindah ke toko sebelah, justru yang mereka ini yang stay. Dan pada David juga keren banget. Yang penting tuh kalau saya garis bawahi mungkin story-nya ya, entah itu dibuat dengan deskripsi, entah itu dibuat dengan foto yang lebih bagus, video yang lebih bagus, tapi story-nya behind the products itu yang mungkin lebih menarik orang. Ada yang orang visual mungkin dengan foto dan video, ada orang yang lebih teks, kalau baca ceritanya di baliknya. Saya juga sedikit ngumpulin tanaman nih, tanaman kaktus, tanaman eksotik itu juga, wah itu foto-fotonya keren-keren banget dan saya pengen bikin belanja terus, Pak. Oke. Mas Arya, thank you so much wisdomnya, thank you so much insights-nya. Terima kasih banyak. Semoga terus sehat dan sukses terus sebagai brand ambassador dari Joby dan Sinko. Wah, kita bahkan belum sempat ngobrolin Sinko ya. Nanti saya japri ya, saya DM ya, saya mau tanya-tanya. Iya nih, nggak pernah ada yang japri saya ini. Oke, kita terima kasih juga yang buat tanya-tanya. Ingat masih ada sesi 2, nonton terus sampai habis karena kita akan ada sesuatu di ujung. Biasanya kalau disuruh nonton sampai habis, tahu nih kira-kira yang nonton apa, kayak misalnya kita kalau datang offline ada door prize-nya, tapi bukan. Hari ini kita akan ada giveaway-nya dari Cisco. Tunggu dulu terus tonton sampai habis. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber berikutnya. Oke, Mas Arya, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa jawab DM saya. Terima kasih juga semuanya. Oke, teman-teman semua, itu tadi sesi 1 kita ngobrol tentang USP atau Unique Selling Proposition di kala pandemi ini. Gimana caranya? Tadi ada beberapa pertanyaan juga dari yang hadir di sini, menarik sekali. Kita akan coba bacakan sebanyak mungkin sehingga bisa dijawab oleh narasumbernya, dan jangan lupa juga nanti ada giveaway dari Cisco. Oke, jangan kemana-mana, masih ada di sini terus. Tadi kita udah dengar itu dan kita dengar solusinya juga bahkan dari Pak David, dari Cisco. Nah, sekarang kita akan dengar kisah dari Alamanda Santika Santoso. Mudah-mudahan dia nggak marah tadi gue panggil Bu ya, karena kita kayaknya pernah bareng-bareng berbagi session seperti ini juga bahkan di luar kota. Seumuran bahkan mungkin lebih muda dari saya. Adalah founder dan presiden director dari Binar Academy. Wow, oke. Beliau akan menceritakan tentang bisnis yang dijalaninya dan dampak yang terasa di kala pandemi ini. Langsung aja aku kalau boleh welcome Alamanda Santika Santoso as founder and president director of Binar Academy. Yeay. Halo semuanya, teman-teman dan Mas Aryo dan Mas David. Jangan panggil ibu ya, Bu ya. Kayaknya nggak seumuran juga Mas Aryo suka ngaku-ngaku nih. Oh gitu ya. Oh ya. It's been a while ya, udah lama ya kita nggak ngobrol ya. Iya, terakhir di Medan ya kayak kita ketemu ya. Terakhir di Medan. Apa kabar? Sehat-sehat? Baik, sehat. Gimana? Kita mau ngobrol-ngobrol nih, kita mau pick your brain nih tentang
cerita latar belakang usahanya dan dampak yang dirasakan pandemi ini. Ini praktisi bisnis yang mengalami pandemi. Apa dong? Cerita dong. Siap. Di pandemi ini ya, justru kalau dari aku sih, karena sekarang kan kita di education dan online gitu ya, jadinya malah justru peningkatannya jauh lebih bagus ya. Karena mungkin kalau aku lihat kayak orang kan jadinya punya lebih waktu yang lebih banyak lah gitu ya, dari waktu transport tuh kan berkurang banget. Akhirnya punya waktu yang lebih banyak, jadi ada waktu juga untuk belajar gitu. Itu sebenarnya dampak yang sangat bagus ya. Jadi bukannya senang sama pandemi, tapi kita nih yang apa ya, yang terdampak baik sebenarnya, yang terdampak sangat positif gitu dari sisi bisnisnya gitu. Dan kita achieve kayak growth kayak 400% kayaknya tahun ini. Wow, ini mungkin yang kita obrolin tadi Pak David, orang kaya banyak muncul di saat krisis nih. Tapi benar sih kan kayak apa namanya, kalau kita lihat history gitu ya, banyak bisnis yang justru bermunculan di saat lagi krisis seperti ini gitu. Karena ini aku pikir ini menjadi sebuah kesempatan karena semuanya itu mengulang dari start gitu kan. Bahkan ya kalau kita ngomongin digital startup, nggak semuanya survive juga gitu kan, yang udah di teknologi, yang udah digital. Dan karena semuanya serba baru, jadi siapa yang bisa mengambil kesempatan ini, mereka yang sebenarnya menang gitu kalau aku ngelihatnya ya. Sebenarnya banyak banget ya bisnis-bisnis selain education yang mungkin kelihatan naik gitu. Ya yang berhubungan sama orang-orang di rumah gitu. Tadi Mas Aryo juga bilang tanaman gitu kan. Aku kena lagi nih ngomongin tanaman nih. Oke. Jadi memang hijau ya. Iya, hijau-hijau itu mengurangi stres tujuannya. Tapi nambah stres kok dompetnya makin kurus ya. Jadi kayak Pak, jadi kita juga Pak David juga ada berbagi tentang bisnis-bisnis teknologi yang survive besar justru malah thrive di masa pandemi ini, apa yang berhubungan dengan streaming services misalnya, dan sekarang education, di mana orang yang aduh gue di rumah, I need to restart my life, I need to jumpstart lagi untuk belajar. Banyak banget yang mengalami proses learn, unlearn, relearn. Artinya apapun yang kita udah jalani, saya udah pelajari mungkin belasan tahun, puluhan tahun, saya harus berhenti pekerjaannya, saya harus mulai dari nol, lupakan apa yang udah saya pelajari, terus mulai belajar lagi. Dan biasanya belajar ini banyak banget sekarang sumbernya yang bisa dilakukan, bisa didapat dari rumah saja, mau dari platform apapun, mau dari manapun tuh banyak banget bisa didapetin secara gratis. Dan ini tuh mungkin bukan gratis doang ya, gratis dan berbayar mungkin ada bedanya, tapi intinya jadi lebih mudah didapatkan. Itu kenapa mungkin Binar Academy ini 400% in growth ya. Dan kebetulan kita di apa ya, di area yang tepat juga kan. Bener banget tadi Mas Aryo bilang banyak yang kena layoff gitu, dan sekarang kerasa banget kan disrupsinya tuh udah mulai kerasa gitu. Jadi yang ikut kita karena kita kontennya itu maksudnya apa namanya, course kita itu berhubungan dengan dunia digital gitu, kayak UI UX design, Android development, full stack web gitu kan. Nah ini yang akan dibutuhkan lebih lagi kan, since kayak COVID hit dan teknologi malah rising gitu, dan orang-orang yang membuat ini yang dibutuhkan gitu kan. Jadinya kita tuh di tempat yang sangat sweet spot lah ya gitu ya. Jadi kita ngelihat kayak mulai banyak misalnya contohnya teller yang mau shift career gitu. Jadi banyak banget nih orang yang lagi mau shift career ke dunia digital gitu. Salah satunya juga jurnalis, juga banyak juga yang ikut masuk ke Binar gitu. Karena mereka mungkin udah ngelihat ya kayak dunianya akan terdisrupt gitu. Betul banget. Tapi kan ini kita ngobrol juga dalam keadaan you're one of the lucky ones, boleh dibilang ya, yang wow, yang justru dapat banyak nih, menang banyak lah istilahnya. Tapi ada tips nggak sih untuk yang memang
terpuruk misalnya. Terpuruk di kala pandemi ini, dan atau mungkin bisa ditambah dengan sharing ide promosi atau kolaborasi yang bisa dilakukan di kala pandemi ini. Iya, iya, iya. Iya, aku sedikit memperhatikan lah ya yang terdampak kayak di duniaku kan salah satunya say Airbnb gitu ya. Betul. Dan yang terpenting saat ini benar-benar agility sih, dan apa ya, benar-benar berani untuk melakukan pivot ke suatu hal yang benar-benar baru gitu. Makanya agility itu sangat dibutuhkan banget gitu. Kalau kita ngelihat kayak Airbnb, mereka bisa menangkap tuh. Mereka kayak punya online experience sekarang. Jadi kita bisa kayak apa namanya, traveling ke hutan di Sri Lanka gitu. Ya, Itu pakai orangnya video ya. ngebawainnya, iya, hostnya ngebawainnya online gitu kan. Bahkan kayak kalau aku liatin tuh mereka laku banget yang tarot-tarotan, tarot sama meditasi itu kayak, wah itu banyak banget loh yang ini yang sign up. Jadi kan kelihatan tuh kan ada countnya gitu kan kalau di Airbnb kan. Jadi aku ngeliatin kayak, wah mungkin orang kan kayak tarot tuh kayak mungkin di masa-masa uncertainty ini kayak mereka pengen tahu gitu kan. Jadi ini hal yang menarik banget. Jadi again tipsnya agility dan berani untuk pivot sih. Bahkan juga aku kalau lagi ngomongin digital transformation gitu ya, aku selalu pesan kita harus mikir gimana caranya mendisrupt diri sendiri gitu. Sebelum kita didisrupt sama orang lain, bisnisnya didisrupt sama orang lain, pikirkan suatu saat nanti kita akan didisruptnya tuh seperti apa ya. Jadi kita udah forward thinking kan. Jadi kita udah siap gitu, udah siap dan sudah melakukan hal itu. Karena kalau kita ngeliatin ya kayak misalnya Kodak gitu ya, mereka tuh kan mati simply sebenarnya mereka tuh udah menciptakan digital camera, tapi mereka tuh nggak berani ngeluarin digital camera itu karena apa? Karena mereka masih mikirin mereka punya current product itu nanti orang nggak beli, benar film, nanti orang nggak beli gitu. Akhirnya mereka nggak jadi kan ngeluarin itu dan akhirnya lama kelamaan mereka terdisrupt. Nah, jadi jangan takut lah ya untuk melakukan disrupsi kepada diri sendiri. Di event kayak di Binar kita juga sering debate masalah kayak oke, kita mau bikin sesuatu hal yang baru tapi nanti orang jadi nggak beli kita punya produk sekarang. Aku bilang jangan takut untuk melakukan hal itu gitu. Selalu ngelihat kayak dari sisi customer aja dulu gitu kan. Apakah dari sisi customer itu membutuhkan? So kalau mereka membutuhkan ya udah nggak apa-apa kita kill produk kita yang lama. Kita buat produk tandingannya lah gitu kira-kira. Itu sih ya kalau dari sisi produk ya. Kalau dari sisi apa tadi promosi ya, Mas Arya ya. Promosi sih yang pasti kita mesti, kalau aku ya bikin produk itu kan selalu mesti mikir kayak touch point orang-orang yang kita tap itu ada di mana sih gitu. Market kita tuh mainnya ada di mana sih gitu. Kayak contohnya sekarang TikTok tuh kan lagi naik banget ya. Iya, betul. Itu untuk market-market yang inilah ya, ada marketnya lah ya. Mungkin kayak bukan generasi kita gitu ya. Aku sih download ya TikTok ya gitu ya. Cuman kayak generasi yang lebih di bawah tuh mainnya ke situ gitu kan. Dan kalau memang target market kita ke sana, kita datengin mereka gitu. Jadi mesti tahu dulu pertama target marketnya siapa, and then kita cari tempat mereka itu ada di mana gitu. Dan juga benar-benar ngeliatin user journey sih. Bukan user journey-nya dulu ya, tapi kalau aku biasanya ngeliatin kayak how we think. Waktu kita mau membeli sesuatu gitu ya, mau memutuskan untuk membeli sesuatu gitu. Bagaimana tuh si customer kita ini berpikir gitu. Dan biasanya kita belahnya tuh per persona bahkan ya. Karena setiap orang setiap persona itu punya cara berpikir yang berbeda-beda gitu. Jadi target market ditentuin personanya, kemudian abis itu kita lihat behavior-nya mereka seperti apa, kemudian kita mapping nih user journey-nya. Nah, itu satu. Kemudian juga yang penting sekarang karena semuanya kita
lewat online gitu, performance marketing tuh menjadi suatu hal yang sangat penting juga gitu ya. Dimana perbedaannya marketing yang dulu sama yang sekarang kan karena sekarang sudah digital, sebenarnya kita menilai sesuatu itu jadi lebih data driven gitu kan. Kita bisa nyobain 2 iklan yang berbeda, A/B testing, kita langsung tahu nih, oh mana sih yang lebih appealing buat customer gitu. Nah jadi kita benar-benar mesti sering A/B testing, kemudian sering melihat mana yang pas gitu, yang cocok gitu, melihat dengan data gitu. Dan sesimpel dari penggunaan bahasa gitu, itu juga kadang-kadang juga berpengaruh banget gitu ya. Sesimpel kayak misalnya harga gitu ya, pricing, orang ngelihat yang 1 juta buat 4 bulan sama kayak dijadiin per hari gitu, itu banget juga gitu kan. Iya, rasanya lebih ringan banget gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kita A/B testing. Tapi yang ketiga adalah kalau misalnya kita udah di poin di mana kita udah punya customer gitu ya, sebenarnya lebih gampang, kita nggak usah terlalu banyak mencoba hal baru, tapi kita tanya sama customer kita yang existing, kenapa sih mereka membeli produk kita gitu. Nah dari sana udah proven nih ternyata market yang itu dapat unique selling point kita tuh apa gitu. Dapat USP-nya pandangannya mereka tuh dari mana gitu. Nah udah kita iterate aja dari message itu gitu, dari poin dia itu kita coba iterate lagi dengan yang nggak jauh-jauh dari situlah gitu. Jadi yang what work itu kita lanjutin gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Wah ngeri Bu, ngeri. Jangan panggil Bu, ngeri banget jawabannya itu. Aku ngelihatnya suka banget di saat kita dibilang berkompetisi itu dengan diri sendiri, jangan melihat ke yang lain. Fine, motivating words-nya seperti itu bagus, tapi gue suka banget di saat dirimu bilang kalau udah nyaman pun out of the comfort zone, disrupt yourself. Itu bagus banget sih sebelum bahkan kita di-disrupt. Jadi create some kalau misalnya kita di gedung latihan evakuasi lah kalau ada apa-apa. Tapi ini dalam sisi bisnis lah keadaannya, misalnya kita punya kompetisi yang banting harga sampai 90% atau apapun itu. Jadi aku berusaha mungkin merelatekan ke dunia yang belum tentu startup juga gitu. Di saat kita harus bisa agile, bisa pivot juga. Kalau yang biasanya bikin baju di awal langsung tiba-tiba bikin masker dengan bahan desain yang mirip dengan garis-garis desainnya. Terus misalnya yang biasa wedding photographer itu kan keganggu sama pandemi ini, bikin virtual photography, bikin virtual videography. I mean the ability untuk agile dan adapt terus pivot itu bisa di apply ke all kinds of industry sih emang dalam keadaan kayak gini. Jadi benar-benar awal ujungnya sebenarnya ngelihat behavior manusia yang sekarang sih Mas Aryo. Itu kuncinya sebenarnya gitu. Dari behavior orang-orang yang sekarang kita bisa nangkap sesuatu nih pasti bisa ada kesempatan, ada opportunity di situ ya. Kayak misalnya orang sekarang lebih banyak di rumah gitu kan behaviornya gitu. Of course sebenarnya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan rumah itu pasti naik lah gitu. Kayak temanku yang punya furniture bisnis, interior designer, itu dia naik banget gitu. Karena kebutuhan orang sekarang tuh lebih banyak di rumah daripada di luar gitu kan. Nah itu sih ngelihat behavior ya, kuncinya itu. Behavior kita, behavior marketnya tuh seperti apa gitu. Sesimpel kayak jualan online gitu ya. Ini aja aku lagi mau sama kakakku jualan online nih gitu, pengen coba-coba juga gitu kan. Jual apa tuh? Ya jualan apa kayak perintilan-perintilan ibu-ibu di rumah gitu loh. Kayak jadi kan gara-gara di rumah ya sampai tempat sabun aja diperhatiin gitu kan. Betul. Saya nggak mulai hobi tanaman kalau nggak pandemi ini, nggak mulai hobi tanaman sih kayaknya. Iya kan. Ini apa sih bapak-bapak pagi-pagi demennya nyiram, ngomong sama tanaman. Itu akan kejadian kalau nggak ada pandemi ini. Iya, sampai kayak tempat sabun gitu, gantungan pelan, gantungan sapu gitu kan, jadi kayak
penting banget buat hidup sekarang. Dulu sih kayak nggak mikirin tuh yang kayak gitu. Iya, gitu sih. mencegah stres. Iya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya ke Mbak Ala tuh udah ada yang manggil Mbak Ala gitu, udah ada yang manggil di kolom chat. Kalau ada yang mau nanya jangan lupa set to everyone, tanya aja di sini nanti tim juga akan milih pertanyaan yang beruntung. Sementara pertama ada pertanyaan dari bagaimana cara agar kita mampu memanage teamwork dengan baik di masa pandemi, sedangkan kita tergendala di komunikasi antar anggota. Nah, ini pertanyaan berarti buat dua-duanya. Mungkin dari Mbak Ala dulu, nanti Pak David melanjutkan. Oke, gimana manage teamwork pandemi? Iya. Mungkin banyakin informal communication lah ya gitu. Ya. Karena kan biasa kalau kita di kantor tuh misalnya pada lagi ngerokok bareng terus aku nimbrung gitu kan, itu kan informal communication sebenarnya yang kita hilang nih di masa-masa ini gitu. Jadi sesimpel kayak ya bikin makan siang bareng gitu kan, nggak ngomongin kerjaan sama sekali. Terus sering-sering WhatsApp juga ke tim gitu, ngomongin yang non kerjaan juga gitu, just as like apa kabar, how do you feel, yang paling penting sekarang tuh how do you feel sebenarnya gitu ya, bukan sekedar apa kabar gitu. Itu kemudian juga banyakin mungkin apa ya, kayak entertainment sedikit lah ya gitu, yang nggak selalu berhubungan dengan pekerjaan gitu. Dan mabar mungkin ya, mabar gitu. Itu sih, benar gitu. Coba untuk kayak ngerangkul tim tanpa yang di luar banget dari pekerjaan lah gitu, karena mereka juga perlu gitu. Kayak aku di Binar kita punya kayak meditation session gitu, malam gitu ya, 2 minggu sekali gitu. Di situ tempat mereka curhat langsung ke aku gitu kan. Bukan curhat langsung sih, kayak kita be vulnerable aja gitu, kayak kita saling juga share cerita juga dan ya kekurangan kita ya. aku juga share gitu kayak apa yang aku rasain sekarang, karena jadi akhirnya mereka merasa kayak, oh leader gue tuh juga manusia loh gitu. Jadi mereka juga ngerasa dimanusiakan juga gitu, memanusiakan manusia lah gitu. Jadi open communication itu juga penting banget dari kitanya ke mereka gitu ya. Banyakin ya vulnerable lah gitu ya, apa namanya, bisa sharing juga apa yang lagi kita rasain gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai leader kayak nggak mau gitu kan untuk sharing gitu. Tapi dengan seperti itu mereka merasa kayak kita tuh dekat juga sama mereka. Itu sih mungkin kalau dari aku tipsnya. The ability to share vulnerability is actually show power sih menurutku, dengan bisa mengontrol itu semua. Luar biasa, harusnya cocok dipanggil Bu, bijak sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak David, gimana nih manage tim yang kita jauh, tadi kayak ngerokok bareng di kantin atau nongkrong makan bakso itu nggak bisa, sekarang digantikan dengan chat room perjuangan gitu, yang nggak ada bos, kita bikin chat room yang nggak ada bos, apa gitu, apa gimana Pak David, ya ada masukan nggak? Iya, aku ngelanjutin aja dari Mbak Amanda sama Mas Aryo tadi ya. Sharing is caring. Kalau saya lanjutannya sharing is caring. Nah, jadi bagaimana kita manage teamwork caring ya. Jadi kita mesti care sama tim kita, terutama ini masa-masa krisis. Kita mesti mengakui memang kita memang bergerak istilahnya digital warrior ya kita ya. Kita bisa digital, platform digital. Tapi again, karena kita juga sering dengan teman-teman dari nakes, dengan teman-teman di Indonesia ini, kita menyadari bahwa mungkin yang punya akses internet itu terakhir itu angkanya 64% ya, tapi itu ada yang punya 2 gadget, ada yang punya 3 gadget, tapi sebenarnya kita tahu kenyataannya bahwa di luar Jakarta atau di luar Jawa, Bali, itu akses internet sangat susah. Jadi setuju. Nggak semua orang bisa work from home, nggak semua orang bisa mudah akses digitalnya, dan satu hal, ini memang masa krisis. Jadi balik ke tadi, bagaimana kita teamwork, kita juga sense of urgency ya, teman-teman mungkin yang punya usaha, kadang-kadang sekarang ini mayoritas usahanya jalan bukan lagi cuma untuk profit dia sendiri sebagai pemilik usaha, tapi mikirin kalau sampai ini tutup 100 orang nggak ada kerjaan, kalau sampai ini tutup 1000 orang nggak ada kerjaan, itu udah lebih ke arah survival. We are in the same boat, jadi kita sama-sama di perahu yang sama. Jadi kalau ada
misalnya tantangan, kita perlu cost saving, cost efisiensi segala macam, itu pasti mesti dikomunikasikan dengan baik, dan juga balik lagi caring. Jadi kalau as long as team member kita, mereka bisa feel authentic caring dari kita, mau itu lewat media digital maupun lewat Webex maupun lewat aplikasi yang lain, sosial media atau apapun, mungkin kita bisa waktu meeting kita kirim sesuatu ya, makan siang yang gak cuma porsi satu orang tapi buat porsi berdua, bertiga untuk keluarganya gitu. Jadi itu hal-hal yang kita tetap bisa caring, dan tools-tools ini sebenarnya adalah sebuah platform yang enable kita untuk reach out ya ke tim-tim kita. Dan again ini masa pandemi, masa krisis, everybody is like uncertain, dan kita lihat banyak teman-teman yang juga suffer tadi di diskusi pertama juga banyak yang keimbas. Itu mau nggak mau kita mesti we are balik ke kearifan lokal ya, gotong royong ya. Betul. Kita mesti gotong royong to work through this pandemic together gitu. Setuju, mungkin itu setuju, dari saya. Setuju. Kata drama Korea juga it's okay not to be okay ya Pak ya, dalam keadaan seperti ini mungkin. Iya. Ya, saya juga jadi mikirnya di saat kalau kita ngobrolin apa namanya nggak pemerataan digital kan, kita tadi sempat ngobrolin bahwa misalnya kita ngomongin kalau pekerjaan mungkin masih bisa direasonkan bahwa oh saya butuh koneksi internet, saya butuh laptop, gadget, kuota segala macam karena ini pekerjaan saya dan saya digaji dan saya ada profitnya. Kita juga mikirin yang sekolah itu kan juga susah, nggak semuanya segampang mungkin yang bisa menonton di sini mungkin masih dapat sedikit privilege, tapi banyak banget di sana yang saya juga sedikit bikin gerakan membantu di crowdfunding bahwa keadaannya sekarang ada yang satu keluarga di gadgetnya cuma satu gitu. Dan untuk sekolah 2 jam, 3 jam, 4 jam itu sehari makan kuota berapa banyak gitu loh. Jadi tapi memang keadaannya it's tough, it's crisis. Tapi ya kita memang harus, kata Mbak Ala juga ya, kita harus the ability to adapt, agility kita sendiri itu dites di saat kayak gini. Dan pertanyaan seperti how do you feel is even better dan apa kabar gitu. Kalau apa kabar orang Indonesia tuh jawabnya cuma langsung pengen cepetnya aja bilang baik. Tapi yang nanya juga sambil lewat aja sepertinya ya oke, good, baik, ya udah lewat. Tapi kalau kita aja lebih dalam sambil ngelihat orang sebenarnya ada apa, dan ini semua bisa dilakukan melalui teknologi sih menurutku ya. Bisa melalui online meeting, bisa melalui video conferencing, mau nggak harus kerjaan, bisa aja main bareng, bisa aja nonton bareng, bisa aja ngobrol aja, itu bisa banget dilakukan semuanya. Ini ada satu pertanyaan, unique selling point di masa pandemi ini pertanyaan dari Lasmia Tuti. Unique selling point di masa pandemi ini, lebih baik ke pricing atau target market biar cepat BEP? Silakan, siapapun. Ada yang mau duluan? Pak David duluan. Oke. Iya, kalau BEP ini agak ini ya, how to say, kompleks ya. Jadi kita aware ini kondisi yang tadi saya share di depan ya, sesi pertama, bukan cuma di Indonesia tapi secara global itu 2020 perusahaan ngerem semua. 2021 harapannya, ini masih harapan, kita masih bulan 11 katanya, harapannya akan ngebut gitu. Tapi ini masih harapan ya, mudah-mudahan semua bisa ngebut. Tapi ya memang BEP itu menjadi sebuah istilahnya, balik ke tadi ya, kita juga menyadari banyak teman-teman yang misalnya dia punya production line, asal production line-nya jalan, mungkin dia mesti jual rugi, tapi yang daripada production lainnya tutup, karyawan dirumahkan 1.000 orang. Jadi itu kendala-kendala yang masalah BEP tidak sesimpel 3 huruf itu ya, break even point gitu. Tapi emang ini zaman yang tough dan kita we do what we can and do it best, and ya balik lagi. Tapi kalau mulai usaha juga kita sebenarnya balik ke poin value dan experience dan reliability. Tadi bicara teman-teman nih, kalau misalnya bicara digital ya, sekarang apps itu sangat kompetitif kan. Kalau orang install, download,
hidup matinya apps itu diputuskan dalam 1 menit. Download, install, begitu login ngehang, uninstall, bye. udah nggak pernah diinstall lagi. Jadi itu hal yang sangat betapa kompetitifnya dunia sekarang. Jadi dari Cisco kita juga ada teknologi untuk application performance monitoring, mobile banking nih misalnya. Teman-teman tahu bank itu sekarang sangat kompetitif, orang males ke kantor cabang ya. Jadi semua mau buka rekening online. Tapi kalau begitu dia nge-login, nge-hang, wah selesai, itu nggak jadi nasabah di bank itu. Jadi dalam beberapa detik selesai. Nah, kita punya aplikasi performance monitoring, bisa kasih tahu ini nge-hangnya apa karena salahnya bank, codingnya, developernya, atau salah nge-hang di networknya, atau salah di handphonenya, atau dia belum isi kuota. Nah, kita bisa kasih tahu sampai sedetail itu. Jadi kita pastikan user experience-nya dapat. Nah, sekali lagi balik ke value kita juga mesti helping. Nah, tadi balik ke gap, digital gap. Seperti Bu Sri Mulyani juga bilang 2021 anggaran di pembelajaran TIK akan digenjot, desa-desa yang belum digital akan di-provide digital. Kebetulan kita juga ikut di digitalisasi desa dengan Pemprov Jawa Barat tadi yang sempat saya share di depan dengan Pak Iwan Kamil dan timnya. Itu kita lihat yang kita bisa kerjakan masih sangat sedikit dibanding kebutuhan yang ada di lapangan. Dan itu sebenarnya bisa dibilang opportunity juga buat teman-teman ya. Seperti tadi, nggak semua orang bisa online. Gimana kalau kita bikinin satu kelas, misalnya di desa ada tempat yang kita bisa ngumpulin anak-anak satu kelas, tapi satu device aja. Jadi dengan bandwidth yang ada, misalnya ada 10 orang bisa nonton, bisa belajar bareng. Itu juga sebenarnya satu opportunity kan teman-teman. Jadi jangan berpikir, wah user saya cuman yang bisa login ke aplikasi saya, enggak. Tapi satu orang login, kalau di daerah mungkin satu orang login, yang nonton 10 orang. Jadi kayak layar tancap gitu ya. Jadi yang belajar 10 orang, efeknya misalnya Mbak Alamanda di Binar Academy, lihat kok yang login satu user ya, ternyata yang nonton 100 di kelas itu. Itu kan efeknya kali 100 ya. Jadi itu opportunity buat kita juga, teman-teman. Tadi value experience sama open mind ya. Jadi kita sering-sering mesti ngobrol sama teman-teman yang di luar kebiasaan kita. Jadi misalnya teman-teman di LinkedIn juga, connect-nya jangan sama orang IT mulu. Coba connect dengan petani gitu yang main tanaman hias. Tiba-tiba kita bisa figure out, ternyata ada opportunity di situ yang kita bisa contribute di sana. Jadi kita mesti memperluas tipe-tipe dari kebiasaan kita, karena orang pasti cenderung ngelompok sama yang dia biasa gitu. Tapi coba digital gitu. Kadang saya kalau di LinkedIn saya connect sama pelukis. Nah kemarin saya dapat dia ngelukis digital. Nah ini opportunity juga ya teman-teman. Pakai VR, ngelukis digital. Wah itu keren banget. Itu kebetulan orang Rusia ya, ngelukis digital. Nah, itu teman-teman bisa. Yang tadi USP ya, Unique Selling Proposition. Itu teman-teman kalau mau jadi brand ambassador, kalau dilihatin digital portfolio, di dalamnya ada satu yang VR 3D. Nah itu kan keren ya. Itu udah beda sendiri sama yang lain yang video. Itu saya dapatnya karena saya connect sama orang pelukis, bukan orang IT, dia pelukis. Tapi ini ide yang di-build on top of teknologi IT. Jadi 3 poin itu dari saya, value, experience, dan open mind ya. Gitu. Lebih mendengarkan ya. Ya. Oke, Mbak Ala, ada tanggapan dari pertanyaan tadi, lebih baik ke pricing atau target market biar cepat BEP? Iya. Kalau aku personally ya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. It depends gitu kan. Tapi for me personally mungkin karena aku di tempat disruption gitu yang banyak mendisrupsi segala macam hal gitu. Yang namanya disruption itu kan is all about disrupting the pricing juga. Untuk apa? Untuk bisa scale. Sebenarnya kan kunci dari disruption itu menciptakan sesuatu yang bisa scale gitu kan. Sehingga kalau di aku ya bagaimana caranya kita bisa menemukan pricing yang bisa mendisrupt, pricing yang tepat, yang sangat affordable sehingga menciptakan banyak kuantitas gitu. Kalau dari aku ya, ini again semua orang bisa punya teorinya masing-masing gitu. Dan juga memang pricing point ini nih
menjadi sangat penting banget sih, karena aku udah ada di beberapa bisnis gitu dan mencoba untuk menerapkan berbagai macam pricing point, dan ternyata memang pricing ini salah satu poin penting dalam kita berjualan gitu ya. Dan bagaimana sih menciptakan sesuatu yang affordable, pricing yang affordable, tentunya kita harus berpikir dari sisi cutting cost-nya juga gitu kan, expense kita gitu. Nah itu kan memang kenapa sih teknologi bisa mendisrupsi, karena teknologi adalah enabler untuk kita nge-cut cost gitu kan. Dulunya kayak orang harus punya mall untuk jualan. Sekarang dengan adanya marketplace yang ada dengan cost yang lebih kecil daripada di mall, orang udah bisa jualan. Gitu kan, sesimpel itu. Jadi buat aku yes, pricing number one, dan untuk mencapai ke sana kita pikirin gimana caranya banyak nge-cut costing kita sih gitu mungkin ya. Kalau dari aku ya. Cutting cost nih banyak sekali terjadi di pandemi ini ya kayaknya ya. Entah itu dari space, dari human resources, dari sourcing segala macam tuh banyak banget cutting costnya. Jadi BP sangat terpengaruh oleh cutting cost juga sebenarnya, bukan cuma harga ya. Itu juga harus disesuaikan memang. Betul. Iya, betul. Kayak kita di Binar kan cost driver kita salah satunya adalah mentor. Nah, bagaimana kita bisa menggantikan mentor ini dengan teknologi gitu. Nah, setelah kita gantikan dengan teknologi, of course cost mentor itu kan sangat-sangat terpotong, dan juga sebenarnya bukan dari cost juga ya, karena nyari guru itu tuh tidak mudah ya kan. Ya, apalagi nyari orang yang jago teknologi terus bisa komunikasi dengan baik gitu. Nah, itu double challenge kan. Jadi kita gantikanlah bagaimana si mentor mengajar di kelas, terus kita bawa ke dalam aplikasi kita gitu. Nah itu akhirnya kita bisa banyak nge-cut cost. Terus juga even sebelum pandemi gitu ya, kita nggak punya kayak banyak cabang, karena sebenarnya kalau kita ngomongin edukasi ya, yang banyak makan cost itu kan gedung-gedung sekolahnya kan, fasilitasnya segala macam gitu. Nah kita cuman kerjasama sama coworking space, sama cafe, terus student-student kita dikasih member card, kemudian mereka bisa datang ke cafe itu dapat diskon, dan mereka bisa kerja kelompok di sana gitu. Jadi kita nggak punya gedung sendiri, tapi student kita bisa punya fasilitas untuk belajar bareng di satu tempat gitu. Nah dengan itu kita nge-cut cost banyak banget, sehingga kita bisa ngasih sesuatu yang sangat affordable. Karena affordability ini salah satu pilarnya Binar juga, karena kita pengen mendemocratize education gitu kan. Jadi edukasi itu bisa diakses oleh siapapun gitu tanpa pengecualian. Gitu kira-kira Mas Arif. Wow. Oke. I cannot sum it up better. Itu udah bagus banget dijelasin ya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana terus meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan bisnis di era pandemi sekarang ini buat Mbak Ala? Ningkatan kreativitas. Oke, silakan. Iya. Creativity itu muncul di saat ini aku jadi ngomongin how our brain works ya, supaya kita tahu nih. Jadi di saat kita lebih mengenal diri sendiri, bagaimana cara mesin-mesin di dalam diri ini bekerja, kita tuh bisa unlock our potential sebenarnya. Jadi creativity itu muncul di saat kita mendapatkan ide knowledge baru gitu, digabungkan dengan experience kita sebenarnya, dengan apa yang sudah pernah kita alami gitu. Nah jadi otak kita itu perlu asupan ide-ide baru itu. Sesimpel kalau aku selalu nyontohinnya kayak kita lagi mau ngedekor rumah, kita pasti buka Pinterest, terus kita nyari mood board gitu kan, kita cari kayak inspirasi gitu. Nah jadi sesimpel itu sebenarnya mencari creativity itu, mencari ide baru dengan melihat banyak contoh gitu.
aku makanya tadi kayak aku ceritain Airbnb sekarang ngapain gitu, karena aku pengen tahu nih orang-orang tuh pada ngapain gitu. Bahkan ya, aku tuh ini salah satu hackku ya. Hackku adalah aku pakai VPN di US ya, aku taruh di US. Jadi kan IP-nya US tuh. Kalau kita nonton YouTube atau dapat iklan apa, itu dapatnya jadi iklan US. Jadi aku tahu tuh kayak iya, jadi kayak, oh kalau aku di dunia digital jadi kayak, oh app-app yang baru di sana tuh ada apa aja sih gitu, dari iklan-iklan YouTube itu gitu. Jadi di situ aku dapat asupan lah otaknya gitu. Jadi banyak-banyak mengasupi lah otak kita, apapun bidangnya ya, di bidang apapun. Kalau aku di teknologi, makanya app di dalam handphoneku tuh ada 300-an something gitu, untuk kayak aku nyoba-nyoba aja gitu. Jadi sesuaikan dengan bidangnya dan explore selalu jangan di Indonesia doang ya, tapi di luar gitu. Terus bagaimana kita melocalize ide-ide yang di luar itu dibawa di Indonesia tuh cocoknya kayak gimana gitu. Wow, ini sebenarnya caranya nggak 100% baru ya. Zaman-zaman kita kecil tuh kalau tiba-tiba nonton stasiun televisi luar tuh seneng banget lihat iklan nih justru. Persis banget dulu tuh kayaknya. Oh ternyata di luar lagi begini kok. Bener, iya bener. Oh iya. Sedangkan internet pun sekarang udah jadi localized. Kita nontonin dari Indonesia, iklannya ya Indonesia. Well, it makes sense. Cuman kita juga pengen belajar. Wah caranya menarik sekali. Hacknya seru banget, bagus banget. Itu bisa dilakukan untuk cari inspirasi, mencari kreativitas di kala pandemi ini, dimana itu juga bisa dilakukan di rumah aja atau di mobile phone, di smartphone. Asik juga dari mulai dari bagaimana kepala kita atau isi otak kita bekerja. Pak David, kreativitas gimana Pak? Ada yang bisa disarankan? Ya, kreativitas 3 kata, 1 kata sebenarnya, baca ya. Kita perlu banyak baca. Baca itu lebih melatih kita untuk bekerja lebih keras dibanding kita lihat visual. Memang saya sendiri juga lebih demennya visual gitu, video gitu, atau di TV gitu. Tapi sebenarnya kita mesti melatih baca, karena itu yang membedakan sebenarnya teman-teman. Kalau lihat teman-teman tadi Mbak Amanda bilang US dan gimana, itu mereka kalau di pesawat ya masih baca tuh buku novel tebel-tebel ya. Kadang kita kan nggak ngerti, ngapain baca buku novel tebel-tebel ya. Itu sebuah exercise yang mereka secara mayoritas ya udah mengakui bahwa itu membaca itu melatih pemikiran dia, walaupun teman-teman saya dulu juga baru mulai baca, wah berat tuh buku setebel itu dibaca ya. Cuman itu melatih kreativitas satu, kedua itu kita mesti master the foundation before we can be creative. Nah, Mbak Alamada kebetulan karena dia udah banyak menguasai UI UX, makanya dia bisa tuh keluar dengan ide macam-macam. Tapi kalau kita belum menguasai basicnya, itu susah. Kita creativity, tapi creativity adbless. Jadi kita bikin produk, hari pertama nyala, hari ke 99 hari berikutnya redup, nggak nyala. Iya. Itu juga yang Cisco kerjain, misalnya dengan Cisco Networking Academy, kita mesti kasih sebanyak mungkin, itu juga free ya modulnya free. Itu teman-teman misalnya dia belum lulus kuliah pun dia ikut sertifikasi itu, dia udah diakui secara internasional kalau dia misalnya lulus. Dan itu semua isinya baca semua. baca itu melatih kita kreatif. Yang lain sih kalau yang lebih simple ya, kalau dulu saya sih sering sukanya ke museum. Nah ini istilahnya bagaimana ide-ide itu berbentrokan. Jadi kalau dulu kita pameran ke luar negeri, teman-teman shopping, saya ke museum. Karena di situ teman-teman bisa melihat ternyata yang kita pikirkan nggak semuanya selalu baru loh. Jadi kalau di museum-museum itu teman-teman bisa dari abad sekian orang menemukan produk ini, kemudian produknya diadopsi oleh yang lain, ditambahkan ide seperti ini, teman-teman bisa melihat alur-alur inovasi itu bagaimana. Misalnya paling gampang nih, antara keramik dan gelas. Keramik waktu itu dari China, gelas waktu itu dari Eropa. Itu akhirnya bersilang di tengah-tengah, keluarlah keramik yang warna-warni. Dan itu saya juga tahu pas ke museum ya. Oh ternyata begitu. Nah teman-teman kalau misalnya mau bikin produk, kalau sekarang gampang kan, ada Pinterest, ada museum virtual dan lain-lain, teman-teman bisa langsung lihat tuh bagaimana ide-ide itu berbenturan dan akhirnya membentuk sebuah ide yang baru, produk yang baru. Gitu. Mungkin itu dari saya.
Wow, oke, wow. Museum hebat banget. Ini mungkin banyak museum virtual sekarang ya. Tapi saya tambahin tadi, Mbak Ala udah ngasih, Pak David udah ngasih, untuk saya yang kayak nggak kuat baca, mungkin nggak segitu sabarnya. Saya nonton documentaries dan denger podcast. Mungkin sekarang podcast banyak banget, bisa diakses banyak banget podcast yang educational juga, atau yang sekedar entertaining tapi setengah educational juga, itu bisa banget. Mungkin orangnya lebih audio atau lebih visual, bisa melakukan lewat documentary juga. Itu bisa banget dilakukan sih. Jadi kayak creativity di zaman kayak gini banyak banget, apalagi kalau kita yang udah kehilangan pekerjaan atau nggak, bisnisnya bermasalah. Time is all we had ya. Banyak banget waktu yang bisa kita gunakan di rumah untuk banyak banget sekarang, mau itu dari Binar Academy, mau dari manapun sumber edukasi itu banyak banget sekarang. Terima kasih jawabannya. Ini ada dari Vincentia Melia Putri, berterima kasih atas jawabannya karena terjawab dan wow banget katanya. Oke, mungkin kita masih ada sekitar waktu 5 menit untuk masih menunggu pertanyaan untuk dijawab, dan juga mengingatkan bahwa nanti sudah menuju akhir acara kita ada giveaway, yaitu berupa satu pertanyaan yang akan kita pilih itu untuk akan mendapatkan Webex full access selama 3 bulan. Wow, asik banget. Jadi tunggu sampai habis, 5 menit lagi, sekitar 5 menit lagi kita bacakan siapa yang berhak mendapatkannya. Oke, saya pilih pertanyaan yang ada di sini. Ini ada yang bertanya tentang UI UX yang efektif, tapi kayaknya itu Japri aja ya, ke Instagramnya Mbak Ala ya. Kalau kita belajar UI UX sekarang panjang nih kayaknya nih. Oke. Boleh Japri. Boleh Japri. Jadi kita ngobrol sedikit tentang risiko. Mungkin ada pertanyaan menarik dari M. Ridwan untuk semua. Dalam berbisnis itu kan pasti ada risiko-risiko atau kesalahan dalam berbisnis. Nah, itu bagaimana caranya meminimize atau mengurangi risiko agar lebih terjaga? Ada cara gampangnya nggak? Silakan. Mungkin siapa sekarang gilirannya? Pak David dulu. Oke, Pak David. Ya, oke. Meminimize risiko salah satunya ini ya, kita mesti belajar dari yang sudah pernah menjalani. Jadi seperti Mbak Alamanda dengan Binar itu ada mentornya, dan mentor itu penting. Jadi mentor nggak cuma di kelas, tapi mentor di hidup kita, bagaimana menjalani hidup, tapi itu lain kali. Tapi juga seperti kalau dari Cisco yang kita kerjakan, Cisco Networking Academy. Nah, tadi balik lagi, kreativitas yang banyak. Jadi teman-teman, aku mesti kreatif. Terus mulai nonton dokumentari, bisa lost in the jungle of the internet, karena begitu banyak informasi, akhirnya bingung, browsing sana, browsing sini, nggak selesai-selesai ya. Nah, jadi salah satu yang cukup Cisco kerjakan adalah Cisco Networking Academy. Kita kasih basic of, kalau dulu dari zaman internet ya, internet protokol, internet. Jadi apa yang diajarkan di situ sebenarnya nggak terkunci vendor, jadi mesti barang Cisco baru bisa pakai. Enggak, justru kalau di Taiwan ya, saya seperti sana, itu banyak perusahaan spin-off dari situ, karena dia akhirnya mengerti, oh gini teknologinya, ya bikin produk baru, produk yang lebih inovatif, yang lebih yang ngetrend gitu. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan bikin seperti itu, dan balik lagi kita selalu yang pertama, kompetisi mendrive inovasi ya. Jadi kalau teman-teman bikin produk, ini produk nggak ada kompetitornya, nah hati-hati. Bisa jadi produknya sangat bagus, berarti Anda the next Steve Jobs, atau produknya sama sekali orang nggak butuh, makanya nggak ada kompetitor. Jadi kompetisi is good for benchmark ya, buat kita ini juga ngecek test the water. Mungkin itu aja. Right. Oke, Mbak Ala? Iya, mengenai resiko ya, benar banget sih yang tadi udah dibilang sama Pak David. Jadi aku banyak ini ya, banyak mengalami gitu ya, kayak cerita-cerita orang yang datang ke aku kayak, iya kita udah bikin app tapi gagal gitu kan. Karena memang mungkin kekurangan orang yang sudah mumpuni di bidang itu. Misalnya kayak ada random nih perusahaan kayak travel agent gitu, dia mau bikin app gitu kan. Nah itu kan bukan bidang yang dia memang geluti gitu kan, sesuatu yang baru, sehingga makanya
pasti dia kan perlu gagal dulu. Nah, mengurangi resiko gagal itu kalau di aku contohnya misalnya kayak waktu awal bikin bisnis baru gitu, biasanya aku manggil advisor dari orang yang udah berkecimpung di situ lama. Misalnya marketing, aku bukan orang marketing lah ya. Dulunya aku orang produk banget gitu ya. Jadi aku panggil advisor dari orang marketing yang memang sudah di dunia teknologi juga gitu untuk jadi advice kita gitu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, karena kan di saat apalagi kalau awal-awal kita bangun bisnis mungkin kita belum bisa hire orang yang canggih gitu kan. Kalau misalnya bisnis kita udah gede sih kita bisa hire siapapun gitu. Nah, di awal-awal mungkin itu yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau sebelum hire jadi advisor mungkin ya kita just simply like reach out orang-orang di LinkedIn gitu untuk bisa ngobrol lebih dalam lagi gitu. Jadi mungkin itu benar banget sih poinnya Pak David tuh sebenarnya itu sangat mengurangi resiko, karena memang kesalahan itu dalam berbisnis itu penting ya kan. Kita nggak pernah bisa kayak menghindari kesalahan-kesalahan itu, karena juga dari failures kita itu justru kita akan belajar. Tapi kadang kita nggak punya nggak punya waktu, nggak punya biaya untuk membayar kesalahan tersebut. Nah, memang harus diminimize gitu kan kesalahan-kesalahannya dengan salah satu caranya itu sih. Gitu kira-kira Mas Aryo. Oke. Wow, oke. Seru. Ya benar juga sih, benar juga banget jawabannya. Aku ada ini masalah giveaway-nya, ternyata harusnya aku memberikan pertanyaan kayak tebak-tebakan nanti. Jadi kalau yang berhasil jawab tepat dan paling cepat nanti akan dipilih oleh tim panitia di belakang ini. Pertanyaannya akan aku bacakan. Jadi oke, kita mulai ya. Boleh ya, kita mulai ya. Tebakannya adalah nama Cisco terinspirasi dari mana? Yang pertama bisa jawab dan paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiahnya. Gitu katanya. Loh. Oh, udah ada langsung jawabannya. Oke, ada lagi? Nggak usah ada lagi ya. Bener apa enggak ya? Silahkan tim panitia yang menentukan siapa yang pemenangnya. Nanti kita udah terlihat juga tapi saya nggak berhak membacakannya, jadi saya nurut aja sama panitia. Silakan yang udah dijawab semuanya, udah tahu. Wah, gampang kayaknya Mas. Gampang nih kayaknya. Wow, oke, banyak jawabannya. Oke. Nih tim panitia gimana? Oh, mau diverifikasi dulu. Biasanya kalau di Instagram tuh diverifikasi tuh adalah dia follow saya nggak ya gitu atau enggak. Tapi ini bukan di Instagram nih, hal lain. Tadi Mbak Ala juga ngomong bahwa kita suka nggak fokus sama yang bidang keahlian kita. Kadang-kadang kita mau spend atau mau invest di sesuatu yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita punya senjatanya. Minimize risk adalah being the best at what you know lah pada dasarnya gitu. Jadi kayak belum tentu semuanya harus dalam bentuk aplikasi. Misalnya kalau dalam startup itu nggak tahu, correct me if I'm wrong ya Mbak ya. Apakah setiap kita mau bikin startup harus ada aplikasinya, di mana kita tahu bikin aplikasi itu resource-nya juga nggak gampang, nggak murah, nggak cepat juga segala macam. Tapi fokus dulu di inti bisnis kita dulu sendiri itu apa gitu. Oke, bener, ternyata saya udah bisa bikin startup sekarang besok nih kayaknya. Iya, kadang-kadang orang tuh bikin digital startup itu fokusnya ke digitalnya gitu kan, padahal yang namanya bisnis ya memang fundamentalnya dulu yang harus dibangun gitu. Bahkan kayak Binar, app kita belum launch, kita orang-orang tapi sekarang udah bisa baca materi-materi kita, itu kita simply pakai web aja, pakai bukan web gitu ya, pakai Typeform gitu. Jadi orang bisa download dan bisa baca lewat situ gitu. Untuk kita memvalidasi juga sebenarnya orang
akan membutuhkan fitur yang kita buat ini apa enggak sih gitu. Banyak sih sebenarnya hal-hal yang mungkin kayak kita nggak sadar gitu di tech company yang pas kita buka tuh sebenarnya website gitu, bukan belum ada di aplikasinya gitu, masih web based gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Dan kayak sometimes juga awal-awal orang bikin bisnis lewat WhatsApp aja juga sebenarnya bisa gitu kan, sebelum kayak harus bikin teknologinya dulu gitu. Teknologi itu sebagai enabler sih sebenarnya. Exactly, gue mau nambahin itu dicolong duluan, tapi teknologi enabler, bener banget. Teknologi seperti yang kita dapat dari Cisco adalah enablernya, bukan kita untuk menciptakan suatu bisnis karena gue bisa coding nih, gue bisa bikin apps nih, tapi bikin apps apa ya? Belum tahu gitu. Jadi bukan membantu bisnisnya, tapi berdasarkan teknologinya itu dulu, which is the wrong, kind of like the wrong start to create a startup sih. Justru kita pengen punya usaha jualan cupang misalnya Pak David, atau saya mau koleksi tanaman yang bisa mengklasifikasikan berapa macam sih ini Pachypodium monstera segala macam, kan saya jadi bingung. Orang namanya aja karet kebo, lidah mertua, susah-susah banget sih. Mungkin kira-kira nambahin gitu. Dikit. Ya silakan Mas Aryo, aku mau nambahin dikit nih. Tadi poinnya startup mesti digital. Sekarang karena yang sering marketingnya di-push itu digital, jadi teman-teman kesannya startup digital. Ini saya share, tahun lalu saya sempat jadi juri Startup for Indonesia 4.0 di Kementerian Perindustrian. Nah, temanya startup ya. Itu menarik. Jadi kita saya kebetulan juri, jadi pesertanya disuruh bikin mesin penggoreng tempe. Nah, kita kesannya tempe. Apaan itu tempe? Pertanyaannya, teman-teman yakin nggak itu punya potensial market atau enggak? Jawabannya mungkin ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak. Nah, kalau yang bilang enggak nih, coba teman-teman ke salah satu supermarket, lihat ada nggak tuh yang packagingnya keren, bahannya tempe, rasa jeruk nipis, rasa cabai rawit. Tapi udah modern packaging ya, udah bukan kantong plastik transparan. Saya nggak usah sebut merek, tapi teman-teman lihat ada, dan itu membuktikan bahwa potensi marketnya sebenarnya ada. Jadi waktu itu saya juga jadi juri di Kemenperin. Wow, ternyata pasar penggorengan tempe, gimana goreng tempe supaya nggak lengket, itu pasarnya gede sekali karena teman-teman di daerah pengrajin itu kendala yang mereka hadapin. Nah, itu balik lagi, jadi teman-teman ada yang bikin, mesinnya canggih banget, tapi akhirnya tetap aja pas digoreng nempel, tidak mendeliver value yang dibutuhkan adalah pas gorengnya banyak sekaligus nggak nempel. Nah itu salah satu yang kita lihat bahwa teknologi sebagai enabler ya, jadi jangan terpaku aku mesti pakai teknologi yang sangat advance untuk bisa mengerjakan hal yang simple, belum tentu. Jadi teman-teman makanya mesti hati-hati dalam memilih teknologi dan pilihlah yang reliable, yang udah teruji dengan banyak use case, banyak customer, supaya teman-teman jangan sampai bisnisnya gagal gara-gara misalnya mesin penggorengnya pas jalan hari pertama bagus, 99 hari berikutnya nggak jalan, gosong, itu kan nggak lucu. Benar. Jadi kalau misalnya kalau kita, ya itu juga masih termasuk startup juga, dan kalau kita omongin lagi kita bawa ke UKM yang misalnya dibilang konvensional pun, teknologi yang dibeli juga belum tentu harus yang paling canggih. Ataukah kita sebagai freelancer pun tools yang dipakai, atau apakah itu harus smartphone terbaru yang puluhan juta atau komputer termahal, nggak harus. Yang penting adalah dasarnya dulu, kita mau ngapain, apa yang kita buat, apa yang kita jadi karyakan. Nah, saatnya pengumuman pemenang. Pemenangnya itu diverifikasi dari data pendaftar, harus ada di list biar bisa di follow up. Oke? Pemenangnya adalah Denny Rizky. Silakan turun. Oh bukan itu. Tapi pemenangnya Denny Rizky nanti akan di follow up oleh tim Cisco. Jawabannya benar sekali, adalah dari kata San Francisco, salah satu kota paling startup ya Pak ya. Paling startup di Amerika sana. Itu semua perusahaan startup besar tuh banyak banget yang asalnya dari sana atau sekitarnya sana lah, sedikit keluar kota. Benar ya Pak ya? Dari jawabannya benar Pak? Benar. Iya. Once in a time Cisco juga startup 1984 waktu itu. Iya, iya. Jadi saya belum lahir tuh Pak. Ya. Belum lahir ya? Belum. Siapa belum lahir? Yang benar nih. Oke, saya. Aduh.
Bukan satu generasi ini. Disalah manggil Bu tadi, aduh. Beda. Mas Aryo udah ada putih-putihnya gitu kan. Oh ini bukan uban, ini ash. Anak zaman sekarang taunya Oke ya. Iya. Oke, aku mau pertama-tama terima kasih dulu buat Mbak Ala, Pak David, insight-nya sangat-sangat menarik banget. Aku banyak belajar banget. Kita belajar malam ini banyak banget dari gimana cara tetap kreatif, gimana mengurangi resiko, gimana kita terus gimana pandemi ini mempengaruhi kinerja kita, atau gimana justru teknologi sebagai enabler bukan sebagai poros utamanya berdasarkan kita harus berbuat bisnis itu. Banyak banget yang kita pelajarin, tapi aku mau nutup mungkin segitu banyak information yang ada di luar sana. Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense. Hati-hati, informasi yang kebanyakan juga bisa bikin kita penuhan. Jadi kita harus benar-benar memilih dan mengcurate mana yang baik, mana yang cocok untuk kita. Ini diucapkan oleh Gertrude Stein, dan semoga berguna buat kita semua untuk memilih yang baik dan yang cocok untuk kita juga. Oke? Terima kasih sekali lagi pada yang nonton juga, yang menjawab. Nanti akan yang menang dihubungi oleh tim Cisco. Terima kasih banyak untuk Mbak Ala, terima kasih banyak untuk Pak David, terima kasih banyak untuk Cisco Indonesia, untuk Cisco Talks-nya. Keren banget, kalau ada lagi kabarin ya. Oke. Siap. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, makasih Pak David, Cisco, dan Mas Aryo. Makasih Mbak Lamanda, makasih Mas Aryo. Seru banget ya tadi webinarnya. Terima kasih nih Mas Aryo sudah membawakan webinar ini dengan sangat keren banget. Terima kasih juga kepada semua speakernya, Mas Arya, Mbak Ala, dan Mas David. Dan tentunya terima kasih juga untuk semua peserta yang telah mengikuti Cisco Talk webinar pada malam hari ini sampai dengan acara selesai. Jangan lupa follow akun sosial media Cisco Indonesia, dan juga jangan lupa kalau nanti ada Cisco Talk webinar, kita sampai jumpa di Cisco Talk webinar berikutnya. Selamat malam.